Gagak emas membakar segalanya dan dia berubah menjadi burung api. Dibandingkan dengan kekuatan membunuh teknik Phoenix sejati, itu lebih dari 10 kali lebih kuat. Begitu sayapnya menyentuh tentakel dewa jahat, dia dengan mudah memotong setiap tentakel seperti pisau memotong tahu. Dan potongannya sehalus cermin. Sayap-sayap itu mengepak dan angin kencang menyapu langit. Tentakel padat berjatuhan seperti banjir. Meledak menjadi bau busuk yang pekat. Area ini diselimuti kegelapan pekat. Hanya cahaya terik Kaisar Gagak Emas yang membawa sedikit cahaya. Bukankah Kaisar Gagak Emas ini terlalu kuat? Xiao Wu melihat ke kejauhan ke arah cahaya. Dia terkejut menemukan bahwa Kaisar Gagak Emas saja sudah cukup untuk bersaing dengan dewa jahat tingkat menengah. Kau tahu, jika dewa jahat ini ditempatkan di dunia Xuan Huang, dia akan menjadi makhluk abadi yang bisa melawan dewa-dewa alam tiga teratai. Kekuatan bertarung Kaisar Gagak Emas berada di luar imajinasinya. Dia sama sekali tidak lebih lemah dari Si Hao. Mengapa dia tidak pernah mendengar tentang monster ini sebelumnya? Di area terlarang ini, api Golden Crow yang sangat membakar memiliki kemampuan bawaan untuk menekan roh-roh jahat. Dapat dikatakan bahwa garis keturunan Golden Crow adalah algojo bawaan dari roh-roh jahat yang memiliki bonus kekuatan tempur saat membunuh makhluk di area terlarang. Jadi dia memiliki kekuatan tempur seperti itu. Si Hao datang menemui Ye Lang dari jarak yang sangat jauh dan menjelaskan kepadanya. Yue Tianyin yang bangkit dari tanah juga berdiri berdampingan, menyilangkan tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah keuntungan bawaan dari klan Golden Crow, sama seperti tubuh suci tertinggimu. Apakah Anda harus mencabut tubuh Saint tertinggi Anda terlebih dahulu untuk bersaing dengan Gagak Emas? Mesong Yu sepertinya dia sangat tidak puas dengan saudara laki-laki kedelapanku. Ye Lang melirik Yue Tianyin yang berdiri di sampingnya mengambil keuntungan dari titik buta di penglihatannya. Dia meletakkan telapak tangannya di pantat yang telah dia coba dekati dengan susah payah, menggosoknya dengan sengaja. Dan berkata sambil terkekeh, mengapa kau tidak memberiku muka dan tidak mempersulit saudaraku yang kedelapan? Oh, Yue Tianyin mencibir berulang kali. Dan secara alami dapat merasakan kesembronoan Ye Lang. Dia menyadari bahwa Ye Lang memiliki niat jahat terhadap identitasnya saat ini. Tidak ada yang tahan di depan yang disebut kakak ipar. Dia benar-benar terlihat seperti hantu yang haus seks. Itu membuat orang merasa jijik tanpa alasan. Kamu sengaja menggoda Jinwu, tetapi kamu harus membiarkan saudara kedelapanmu berpikiran lebih terbuka terlebih dahulu, kan? Yue Tianyin mencibir dan melirik Si Hao dengan sarkasme yang tidak terselubung. Nona Hongyu tampaknya berselisih dengan Jinwu. Dia bilang dia membencinya. Tapi diam-diam dia melindunginya dalam segala hal. Mungkinkah kalian berdua memiliki hubungan yang tidak diketahui orang lain? Ada sedikit kejutan di mata Ye Lang. Menatap Yue Tianyin dengan tatapan menyelidik. Pada saat itu telapak tangan yang menyentuh pantat Yue Tianyin dari waktu ke waktu juga mulai aktif menghindarinya. Sepertinya dia memiliki beberapa kekhawatiran dan tidak lagi begitu sembrono. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk memeluk Xiao Wu di sampingnya dengan erat, dan niat jahatnya telah menghilang. Omong kosong apa? The Golden Crow dan aku tidak bersalah. Bagaimana mungkin kami memiliki hubungan rahasia? Yue Tianyin membalas dengan bersemangat. Bukannya aku khawatir Ye Lang akan salah paham tentang apapun sekarang. Dan akan menjadi curiga setelah dia menemukan identitasnya nanti. Dia hanya berjalan dan duduk tegak. Tidak masalah, tidak masalah. Kenapa membuat orang curiga? Xiao Wu yang berdiri di dekatnya. Dengan jelas bisa melihat dari sudut matanya bahwa Ye Lang yang sedang memeluknya sebenarnya menggoda Hong Yue dari waktu ke waktu. Kamu tahu, saat ini Kaisar Gagak Emas masih bertarung sengit dengan dewa jahat. Saat para pelamarnya bertarung dengan sengit, Ye Lang justru menggoda dewinya di belakangnya. Hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat dia sudah bisa merasakan kobaran api yang sangat panas dari matahari ekstrim membakar kulitnya, menyebabkan rasa perih. Great Sun True Flame. Di tengah udara jahat yang bergulung-gulung, Kaisar Gagak Emas meraung dan cahaya di sekelilingnya menjadi puluhan kali lebih terang, memaksa Si Hao dan yang lainnya untuk menutupi mata mereka dengan tangan mereka. Suhu tinggi yang mengerikan bermekaran. Dewa jahat tingkat menengah itu mulai meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jelas bahwa dia tidak mampu menahan pembakaran Kaisar Gagak Emas dan akan jatuh. Melihat nilai penjahat besar tepat di depannya, Ye Lang tidak melewatkannya dan melepaskan lengannya dari Xiao Wu. Itu berubah menjadi burung Phoenix api dan berputar naik ke langit. Disertai dengan teriakan bernada tinggi, itu seperti pesawat tempur raksasa yang menukik turun. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mematuk dewa jahat itu, yang telah meleleh dan menyusut hingga ukuran yang tidak diketahui. Ia memegang dewa jahat itu di mulutnya, memiringkan lehernya ke belakang, dan menelannya. Dengan mudah memetik buah kemenangan. Bang! Phoenix api meledak. Dewa iblis tingkat menengah juga musnah. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 5000000. Ding. Tuan rumah telah membuat marah putra keberuntungan Jinwu. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 300000. Udara jahat di langit meledak dan langit biru jernih muncul kembali. Kaisar Gagak Emas yang telah mendapatkan kembali wujud manusianya jatuh dari langit. Dia menatap Ye Lang dengan mata dingin dan meledak dengan amarah. Beraninya kau mencuri mangsaku? Xiao Wu melihatnya dan merasakan penghinaan di hatinya. Apa salahnya mencuri mangsamu? Baru saja ketika kamu sedang berbelanja, seseorang menyentuh pantat Dewi Anda. Intinya adalah Dewi Anda yang tampak suci dan polos bahkan tidak melawan. Yang disebut Dewi hanya bangga pada Anda.
Dia sangat terbuka terhadap orang lain. Bahkan kepada Yelang yang memakai topeng. Bab 1705 Perjodohan oleh Putra Keberuntungan. Cukup, jika bukan karena kakakku membereskan kekacauan ini untuk kita. Kejutan semacam ini pasti akan menarik banyak makhluk area terlarang untuk menyelidiki. Begitu makhluk area terlarang ini menyebarkan informasi, tempat ini tidak lagi layak digunakan sebagai tempat berlindung. Si Hao berdiri sendirian di depan Kaisar Gagak Emas. Bahkan jika lawannya cukup kuat untuk membunuh dewa jahat tingkat menengah sendirian, dia tidak akan takut. Ingin mengambil tindakan terhadap saudaranya? Kecuali kau melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Berhenti membuat masalah. Apakah kamu membunuh dewa jahat tingkat menengah atau saudara si Hao yang membunuhnya, tidak akan ada manfaatnya. Yue Tianyin berkata dengan dingin dengan nada tidak puas. Tidak mungkin saudara si Hao bisa mendapatkan hadiah apapun karena membunuh dewa jahat tingkat menengah. Hal terpenting saat ini adalah menemukan jalan keluar dari area terlarang. Saya telah menandai lokasinya di sini. Kita akan menggunakan ini sebagai base camp kita dan berpencar untuk mencari jalan keluar. Setelah kita mendapatkan berita apapun, kita akan berkumpul di... Yue Tianyin tidak berpikir bahwa Kaisar Jinwu jauh lebih kuat daripada Yelang. Begitu kedua belah pihak memulai perang, seluruh area akan jungkir balik. Jika dewa-dewa jahat di wilayah lain di area terlarang terganggu, mereka akan dikelilingi dan diserang oleh makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di area terlarang. Pada saat itu, bahkan jika Yang Maha Tinggi sendiri datang, dia akan menghadapi risiko kejatuhan. Kaisar Gagak Emas menyipitkan matanya melirik Yelang dengan dingin. Dan berkata dengan sedih. Bahkan jika kita harus mencari jalan keluar bersama, aku tidak ingin pergi dengan orang selema itu hanya akan membawa masalah tanpa akhir bagiku. Si Hao tidak repot-repot menjawab, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan pergi dengan saudaraku. Tidak. Kaisar Gagak Emas dengan dingin menghentikannya, menatap si Hao dengan ketidakpuasan. Kamu memiliki perasaan yang tidak biasa terhadap orang ini. Begitu dia dalam bahaya, bahkan kamu akan berada dalam posisi pasif. Aku tidak peduli apakah kamu hidup atau mati, tetapi jika kamu memengaruhi keselamatanku dan Hong Yu, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Si Hao mengepalkan tinjunya di pinggang dan memandang Kaisar Gagak Emas dengan jijik. Lalu, menurutmu, bagaimana kita harus membentuk tim untuk mencari jalan keluar? Kami berdua akan membawa wanita ini. Dan Hong Yu akan mengambil tim saudaramu. Kita akan membagi menjadi dua kelompok dan mencari jalan keluar. Kaisar Jinwu menceritakan rencana, menunjuk Yue Tianyin dan Yelang. Dia ingin membentuk tim bersama mereka. Dia lebih tahu dari siapapun betapa menyendiri Yue Tianyin itu. Bahkan ketika aku bepergian dengannya, aku selalu ingin meninggalkannya jauh di belakang. Jika bukan karena kekuatan bertarungnya yang luar biasa, dia pasti sudah kehilangan jejak Yue Tianyin sejak lama. Jika saudara si Hao diizinkan bepergian dengan Yue Tianyin, saudara si Hao akan ditinggalkan oleh Yue Tianyin dalam waktu 1 jam. Pada saat itu, area terlarang yang sangat besar ini akan penuh dengan bahaya, dan bahkan sihir True Phoenix belaka tidak akan dapat membantu seseorang bertahan hidup di area terlarang. Baik. Yue Tianyin setuju tanpa ragu-ragu. Yelang mungkin tampak sedikit kurang peka, tetapi kemampuan bertarungnya sangat kuat sehingga bahkan dia pun tidak bisa mengalahkannya. Sebagai lawan, dia akan waspada dan sakit kepala. Tetapi sebagai rekan satu tim, Yue Tianyin merasa sangat aman. Tidak ada alasan untuk menolak. Si Hao ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Yelang melangkah maju, menepuk bahunya, dan berkata dengan nada menenangkan. Saudara Laoba, jaga baik-baik Xiao Wu dan jangan biarkan dia terluka. Aku akan mengurus sisanya sendiri. Ayo pergi. Kaisar Gagak Emas berubah menjadi cahaya pelangi dan bergerak cepat menuju timur. Si Hao menatap Yelang dalam-dalam dan dengan teguh percaya dalam hatinya bahwa saudaranya akan baik-baik saja. Baru kemudian dia meninggalkan area itu dengan kecepatan penuh bersama dengan Kaisar Gagak Emas. Ketiganya secara metodis menjelajahi area terlarang yang sangat besar ini, berharap menemukan jalan keluar. Melihat Xiao Wu mengikuti dari belakang, Kaisar Gagak Emas menahan tawanya. Seolah-olah dia sedang menahan sesuatu yang lucu. Dia tiba-tiba berhenti, menunggu Xiao Wu menghampirinya, dan bertanya dengan dingin. Apa yang sedang kamu tertawakan? Saya tidak tahu. Xiao Wu menahan tawanya dan menggelengkan kepalanya seperti mainan cringe. Rambut Kaisar Gagak Emas beterbangan. Melayang antara merah dan hitam dan dia berkata dengan marah, kamu mengikutiku dari belakang, jelas berusaha menahan tawamu. Tetapi kamu menolak untuk mengatakannya dengan keras apa niatmu. Si Hao menghindar dan berdiri di depan Xiao Wu, menahan amarahnya. Jin Wu, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Dia dipercayakan oleh kakaknya untuk melakukan sesuatu, jadi dia tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada saudara iparnya. Sekarang karena saudaranya tidak ada, Kaisar Gagak Emas menyerang ipar perempuannya lagi. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kaisar Gagak Emas menunjuk topeng Xiao Wu. Melihat Si Hao dan berkata dengan paksa, wanita ini memiliki niat buruk jika kita tidak bertanya dengan jelas. Siapa tahu jika dia akan menusukmu dari belakang. Xiao Wu cemas. Setelah dipukul begitu keras, dia dengan cepat menjelaskan. Kita semua berada di area terlarang bersama-sama. Mustahil aku bisa sejalan dengan makhluk-makhluk di area terlarang. Aku hanya ingin menertawakanmu karena membiarkan suamiku pergi dengan bulan merah. Aku tahu betul pesona suamimu. Aku khawatir Dewi Bulan Merahmu akan terpesona oleh suamiku. Lelucon. Kaisar Gagak Emas tidak bisa menahan tawa. Dia pikir Xiao Wu menyembunyikan beberapa niat jahat. Setelah semua keributan inilah dia. Apa kau pikir semua wanita sepertimu berpayudara besar dan bodoh? Kesombongan Hong Yu jauh melampaui imajinasimu. Suamimu bersama Hong Yu. Aku hanya berharap dia jujur dan patuh. Jika tidak, dia akan mati di tangan Hong Yu sebelum dia bertemu dengan makhluk-makhluk area terlarang. Kaisar Gagak Emas membuat sarkasme yang tidak terselubung.
Dia tidak tahu tentang wanita lain, tapi betapa bangganya Yue Tianyin. Dia masih tidak mengerti. Dia mengejarnya begitu lama. Apakah kamu pernah menerima tanggapan dari Yue Tianyin? Sangat acuh tak acuh. Saya sama sekali tidak tertarik pada pria. Hanya iblis tingkat atas seperti dia yang memenuhi syarat untuk menaklukkan kuda garang seperti Yue Tianyin. Kalau soal pria bertopeng itu, aku khawatir aku tidak akan bisa mendekati Yue Tianyin dalam jarak 3 meter atau aku akan tersengat listrik sampai mati. Di sisi lain, dua cahaya pelangi saling mengejar di area terlarang. Yue Tianyin bergegas maju dengan cepat. Tetapi Yelang di belakangnya berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia sama sekali tidak bisa menyingkirkannya dan dipukul dari belakang dengan sangat presisi. Yue Tianyin menggunakan kedua tangannya untuk membuka paksa tangan Yelang yang seperti tang berputar. Dan dengan marah memarahi, cukup sudah, kami sedang mencari cara untuk meninggalkan area terlarang, bukan untuk bermain di sini. Belum seperempat jam sejak kita berpisah dan kamu telah menabrakku dari belakang 81 kali dan mencubit pantatku 1623 kali. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kamu harus membuatku marah dan menarik makhluk dari area terlarang agar kamu bahagia. Yelang tertawa dan menggoda, bahkan jika Kaisar Gagak Emas bisa mesra denganmu, aku bisa sedikit lebih dekat denganmu. Tidak bisakah aku, semua orang di area terlarang ini, sulit untuk mencapai kesimpulan tentang hidup dan mati? Mengapa tidak biarkan aku merasa nyaman sebelum dicekik oleh makhluk-makhluk di area terlarang? Yue Tianyin menepis cakar Yelang dan dengan marah memarahi, omong kosong, kapan aku pernah bilang Golden Crow jatuh cinta padamu? Jangan berbohong dengan mata terbuka. Yelang pura-pura terkejut dan berkata, kamu dan Golden Crow sangat dekat tetapi kamu belum pernah melakukan kontak fisik. Tidak, Yue Tianyin berteriak marah, jika kamu berani bicara omong kosong lagi aku akan memotong lidahmu. Kupikir kau berencana untuk berselingkuh. Yelang tersenyum dan mencubit lekukan bulat Yue Tianyin dan berkata dengan nada bercanda, jika tidak mengapa kau mengizinkanku untuk bersikap begitu sembrono ketika kita pertama kali bertemu. Bab 1706, tidak ada wanita yang tidak bisa dihadapi Yelang. Kamu. Yue Tianyin mengarahkan jarinya ke hidung Yelang dengan marah. Tidak peduli apa, dia tidak pernah menyangka bahwa di mata Yelang, dia adalah wanita yang tidak tahu malu. Cowok ini terus-terusan menggodaku. Dia tidak memasukkannya ke hati karena dia sudah mati rasa karena pengalaman sebelumnya. Mati rasanya hanya tertuju pada Yelang. Seberapa lama Yue Tianyin pernah intim dengan pria lain? Mulai sekarang, jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan membunuhmu. Seluruh tubuh Yue Tianyin bergetar dan aliran kekuatan magis menyebar. Dia menatap Yelang dengan mata merah, wajahnya yang cantik penuh dengan niat membunuh. Yelang tidak akan pernah diizinkan untuk melangkah lebih jauh. Tepati janjimu. Tidak lama diucapkan, langsung jika Yelang berani bersikap sembrono lagi, dia benar-benar akan melancarkan pembantaian berdarah besi. Mendengar ini Yelang tertegun sejenak di bawah tatapan peringatan Yue Tianyin. Dia perlahan melangkah maju, mengepalkan tinjunya di dadanya, memukulnya dengan ringan, dan kemudian menamparkan pantatnya yang bulat. Suara pia. Suaranya jernih. Pencuri. Dada Yue Tianyin beresonans, dan ada gelombang besar di depannya. Dia mengangkat tangannya, menjepit segel harta ajaib, dan menjatuhkannya dengan keras ke wajah Yelang. Kekuatan agung jalan meliputi langit dan bumi. Ada cahaya yang bersinar yang menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya meledak. Yelang sama sekali tidak takut. Dia hanya berdiri di sana dengan menunggu jurus mematikan Yue Tianyin tiba. Dia menutup matanya seolah-olah dia telah menerima takdirnya. Gerakan membunuh Yue Tianyin berhenti setengah inci di depan Yelang. Dan dia memarahi dengan suara lembut, mengapa kamu tidak menghindarinya? Mata Yelang berkobar, karena aku tidak takut. Yue Tianyin berteriak dengan marah, kenapa kau tidak takut? Yelang tampak tegas, aku tidak takut. Aku hanya ingin melihat apakah kamu, Yue Tianyin, masih ingat reinkarnasi tanpa akhir dalam mimpi roda, dan apakah kamu masih ingat puluhan kali kita saling mencintai di bintang Tianlong. Hanya dengan satu kalimat, Yue Tianyin langsung terlepas dari amarahnya. Dia memandang Yelang dengan tidak percaya dan bergumam. Kamu mengenaliku. Dalam perjalanan ini, dia mengenakan perangkat domain yang diberikan oleh leluhurnya untuk menyembunyikan auranya. Bahkan makhluk tertinggi pun merasa kesulitan untuk mengidentifikasi identitas aslinya. Bahkan penampilannya sangat berbeda dari sebelumnya. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa identitasnya akan terungkap setelah semua penyamaran. Bagaimana kamu mengetahui identitas asliku? Yue Tianyin bertanya dengan curiga. Tidak mungkin dia memiliki sesuatu yang tersisa dari Yelang. Jika dia memilikinya, itu pasti akan ditemukan oleh para leluhur. Yelang membuang muka dengan pandangan yang mengembara. Gumamnya pada dirinya sendiri dengan lembut, kamu pikir dengan mengubah penampilanmu dan menyembunyikan auraku aku tidak akan bisa mengenalimu? Tahukah kamu bahwa reinkarnasi dalam mimpi reinkarnasi telah membuatku menghafal kata-kata dan perbuatanmu? Setiap gerakan dan setiap kata tidak dapat menyembunyikan identitasmu di depanku. Yue Tianyin sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Ada arus hangat yang tak dapat dijelaskan mengalir perlahan di dalam hatiku. Ya, reinkarnasi untuk selamanya di dunia mimpi roda reinkarnasi. Mentalitasnya telah berubah sepenuhnya. Jika itu di masa lalu, apalagi perilaku sembrono. Bahkan jika itu hanya provokasi verbal, dia akan sangat marah dan ingin memusnahkan seluruh keluarga Yelang. Bagaimana bisa seperti sekarang berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Dia telah mengalami perubahan seperti itu, mengapa Yelang belum? Orang ini benar-benar tidak bisa sepenuhnya lolos dari reinkarnasi tanpa akhir di dunia mimpi roda waktu.
Tidak ada yang bisa melakukannya. Yue Tianyin memegang benda berat itu dengan kedua tangannya melirik Yelang dengan nada mencemooh dan berkata dengan sinis karena kau sudah tahu siapa aku. Kenapa kau tidak menjelaskannya dari awal? Apakah karena ada kakak iparmu di sisimu, dan kau khawatir dia akan mengenaliku? Salah paham. Dan meninggalkanmu, iya kan? Omong kosong. Yelang berteriak dengan marah tidak puas. Tidak peduli seberapa baik Xiao Wu, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wan Silunhui. Dia menunjuk hidung Yue Tianyin dan berkata dengan dingin, tapi kamu bermesraan dengan Kaisar Gagak Emas tanpa alasan yang jelas. Orang yang tidak tahu akan berpikir bahwa klan bulanmu berkolusi dengan Agung Gagak Emas dari Istana Abadi Alam Semesta Kuning untuk menjadikanmu menantu perempuan klan Gagak Emas. Aku tidak perlu menyebut klan bulan. Bahkan jika leluhurku memaksaku, aku tidak akan pernah menikahi siapapun yang tidak kusukai. Saat Yue Tianyin bersemangat untuk membela diri, dia menuduhnya. Sebaliknya, kau tidak akan melepaskan wanita manapun yang terlihat cantik, bahkan jika dia terlihat seperti babi betina. Keduanya berdebat seperti pasangan. Menuduh satu sama lain tidak setia. Kesetiaan Yue Tianyin didasarkan pada kebohongan dan fabrikasi. Namun kata-kata Yelang sangat percaya diri dan beralasan. Namun saat argumen berlanjut, Yue Tianyin secara bertahap kehilangan keunggulan dan alasan-alasannya sulit dibuktikan. Yelangon di sisi lain merasa nyaman dan tidak terintimidasi oleh Yue Tianyin sama sekali. Ingin memerasnya secara moral? Selama dia tidak memiliki moral, tidak ada yang bisa menculiknya. Selain itu, dia bukan orang brengsek, bagaimana bisa dia jatuh cinta dengan setiap orang yang dia temui? Hanya saja hatinya hancur berkeping-keping dan dia hanya ingin memberi setiap wanita baik rumah. Oke, kita sekarang berada di area terlarang dan kita harus saling menemani dan mengatasi banyak bahaya bersama. Tidak mudah untuk bertengkar, bukankah tidak apa-apa jika aku memaafkanmu? Melihat Yue Tianyin berada di ambang kehancuran, Yelang bergegas maju untuk memberinya jalan keluar. Dengan lembut membelai punggungnya yang mulus, melingkarkan tangannya di pinggangnya yang ramping dan menghiburnya dengan mudah. Yue Tianyin menghentakkan kakinya dengan marah. Mengapa aku membutuhkan maafmu? Jangan katakan bahwa aku tidak memiliki hubungan dengan Gagak Emas itu, bahkan jika aku lalu kenapa? Siapa kamu bagiku, Yue Tianyin? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengendalikan dengan siapa aku menjadi pasangan Taois? Aku ketagihan. Yelang bisa tahu sekilas bahwa Yue Tianyin menunjukkan tanda-tanda mabuk. Di sana bagus. Semakin banyak Yue Tianyin mendapatkan, semakin dia akan mendorong batasnya. Dengan ketiga pandangannya pada akhirnya, dia akan merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Yue Tianyin melaporkannya kepadanya. Dan akan lebih mudah bagi Yelang untuk kembali ke tempat tidur. Yelang tenang mengambil napas dalam-dalam dan meraih lidah makhluk dari area terlarang. Dia bertanya dengan dingin, di mana makhluk wilayah terlarang lainnya di sini? Mengapa hanya ada sedikit dari kalian? Alien berwajah tertutup itu menjawab dengan ekspresi menjilat. Kakek tercintaku, harap ampuni aku hanyalah seorang celaka kecil yang tinggal di sini. Pasukan besar telah pergi untuk membunuh Dewa Domain Dunia Xuan Huang. Dia adalah seorang jenius sejati di antara Dewa Domain. Jika kita bisa menangkap Dewa Domain wanita itu dan membiarkan dewa-dewa jahat menyiksanya, kita akan melahirkan banyak dewa jahat di sini. Di mana? Yelang mengerutkan kening dan tiba-tiba dia memiliki tebakan yang tidak masuk akal. Alien yang memakai wajah itu menunjuk ke selatan tanpa keraguan sedikit pun. Pergi 1 miliar mil ke sana dan kamu akan bertemu dengannya. Dengan lambaian tangannya, Yelang membunuh lusinan makhluk di area terlarang Emperor Spas. Dan bergegas menuju selatan tanpa ragu-ragu. Yue Tianyin buru-buru mengejarnya sambil menarik-narik lengannya dan berkata dengan tidak senang. Apa yang ingin kamu lakukan? Ada dewa domain di sana, dan ada dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya di antara makhluk area terlarang untuk dicekik. Kita hanya berada di alam gerbang kaisar. Dan jika kita gegabah berpartisipasi, itu akan seperti ngengat terbang ke dalam api. Yelang menepis lengan Yue Tianyin dan bertanya dengan nada kaku dan dingin, apa hubunganmu denganku? Kapan giliranmu menunjuk-nunjuk aku saat aku hidup atau mati? Bab 1707 Orang Suci yang Malu dari Istana Kekaisaran. Yelang berubah menjadi cahaya pelangi dan melesat dengan cepat mendekat ke arah selatan. Yue Tianyin mengepalkan tinjunya menatap punggung Yelang dengan marah, menggertakkan giginya. Ya. Aku tidak ada urusan denganmu. Kuharap kau terbang ke dalam api seperti ngengat dan dimakan oleh dewa-dewa jahat itu sebagai makanan darah. Jika kau ingin mati, pergi dan cari kematianmu sendiri. Aku tidak peduli padamu. Jika kamu mati, aku bahkan tidak akan. Di area terlarang, makhluk yang merasakan kebencian Yue Tianyin yang luar biasa mendekat seperti hiu yang mencium bau darah. Tianyin, orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Kenapa kamu peduli padanya? Ada begitu banyak orang berbakat dan jahat mengejarmu, kenapa kamu masih merindukan Yelang? Selama kamu melambaikan tanganmu. Orang mana di dunia Xuan Huang dan area terlarang yang tidak akan berada di bawah perintahmu? Sekelompok makhluk dari area terlarang mengubah diri menjadi pria tampan dan menyihir Yue Tianyin. Mereka ingin menghancurkan pertahanan Yue Tianyin sehingga mereka dapat memanfaatkan kesempatan itu dan menyelinap masuk. Mampu melahirkan banyak keturunan. Diam. Yue Tianyin menamparkan dengan satu telapak tangan, membunuh beberapa makhluk area terlarang. Dia Alam Changqiong dengan cahaya dingin di mata dinginnya. Bahkan jika Yelang mati, dia harus mati di tanganku. Yue Tianyin, kalian area terlarang ingin membunuhnya, tetapi kalian tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Ledakan.
Yue Tianyin dengan santai menghancurkan makhluk terlarang di alam langit, melihat ke arah selatan di mana punggung Yelang tidak bisa lagi terlihat, dan menggertakkan giginya. Bagaimanapun, dia tidak bisa menahan siksaan di dalam hatinya dan dia menggunakan semua keterampilan sihirnya untuk meningkatkan kecepatannya puluhan kali lama sekali. Yue Tianyin akhirnya tiba di lokasi yang disebutkan oleh makhluk daerah terlarang itu. Di kejauhan, seorang wanita yang mengenakan baju zirah kirin dan memegang senjata domain tingkat atas terlihat seorang diri menahan serangan 5 dewa jahat. Sangat kuat. Apakah ini Saint Lady dari Istana Kekaisaran Xuan Yu? Kami terjebak di area terlarang. Kami sudah berada di ujung. Yue Tianyin mengenali identitas Yelan sekilas. Juga dapat dirasakan bahwa Yelan sudah berada di ujung kekuatannya. 3 lotus di atas semuanya hancur dan hanya 1/10 dari kekuatan mereka yang tersisa. Dia juga terluka parah. Seperti tahanan yang akan jatuh ke cengkeraman makhluk di area terlarang. Di mana Yelang? Yue Tianyin melihat sekeliling. Dengan kecepatan Yelang, seharusnya dia sudah lama berada di sini. Orang yang terjebak adalah perawan suci dari Istana Kekaisaran Xuan Yu. Logik, orang itu seharusnya punya motif untuk menyelamatkannya. Kenapa tidak ada satu orang pun terlihat sekarang? Kemari sini, Tiba-tiba sebuah suara dari bawah memasuki telinga Yue. Dia melihat ke arah gunung dan melihat seorang pria bertopeng bersembunyi di bawah mayat besar beberapa makhluk area terlarang jika itu bukan Yelang. Siapa lagi kalau bukan? Yue Tianyin jatuh ke bawah sambil menahan rasa mual yang datang dari lubuk hatinya, dan berkata dengan tidak senang. Apa yang kamu lakukan di sini? Terima saja apa adanya dan jangan membuat masalah bagiku. Yelang mengabaikan Yue Tianyin dan menatap lekat-lekat Yelan yang sedang dicekik. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Yelan adalah wanita yang sangat mampu. Dia sebenarnya mampu melarikan diri dari tangan Raja Iblis ke-7. Hanya 3 teratai di atas yang rusak, tetapi dia masih mampu menahan pengepungan 5 dewa iblis tingkat menengah. Kau tahu, 5 dewa iblis tingkat menengah ini sebanding dengan 5 dewa alam 3 teratai. Yelan Jalang ini akan segera mati. Namun dia masih bisa melawan 1 lawan 5. Bagaimana mungkin tidak menakutkan? Orang suci Istana Kekaisaran Xuan Yu sudah berada di ujung kekuatannya. Jika dia tidak bertindak, dia akan mati. Mata Yue Tianyin tampak serius. Melihat Yelang menunggu di sini, dia tahu dalam hatinya bahwa orang ini pas. Aku harus berada di posisi Yelang dan mempertimbangkan segala sesuatunya. Tunggu sebentar lagi. Yelang mengangkat tangannya untuk menghentikan Yue Tianyin dari berbunyi. Bukankah Yelan masih hidup? Kekuatan tempurnya juga mampu menahan pengepungan 5 dewa jahat tingkat menengah. Ini benar-benar bukan waktu terbaik, apalagi dengan karakter Yelan, dia tidak akan pernah menyerahkan jenius manapun dari Istana Kekaisaran yang hilang di area terlarang. Selama dia bisa bergerak, dia pasti akan mendapat masalah. Akan lebih baik menunggu sampai Yelan hanya memiliki 1 napas terakhir sebelum dia bertindak. Dalam hal itu, bahkan jika Yelan membawanya bersamanya, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah bahkan jika dia mau. Apa hubunganmu dengan Saint Lady dari Istana Kekaisaran Xuan Yu? Yue Tianyin menyipitkan mata indahnya. Memandang Yelang yang sedang berkonsentrasi dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan di hatinya. Dari yang aku tahu, Yelan dan kamu sepertinya bukan dari jenis yang sama. Yang satu konservatif, dan yang lainnya sentris. Terutama kepribadian Yelan sangat berbeda denganmu. Kamu menyelamatkannya? Apakah ada rahasia tersembunyi di antara kalian berdua? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Yelang menggoda tanpa menoleh. Jika Yelan meninggal, dia secara alami tidak akan terlalu sedih. Tidak ada kasih sayang antara dia dan Yelan sama sekali. Tetapi jika dia tidak meninggal, lalu ketika dia kembali ke Istana Kekaisaran Xuan Yu, Yelan akan menjadi kartu truf melawan kaum radikal. Anda tahu, kelompok paling kuat di Istana Kekaisaran Xuan Yu bukanlah kelompok radikal maupun konservatif yang baru mulai bangkit. Sebaliknya, dia adalah orang yang berada di tengah-tengah, tetap konsisten, dan tidak bergabung dengan faksi manapun. Yelan khususnya memiliki hubungan khusus dengan kitab takdir. Latarnya sangat mengerikan. Begitu kaum sentris yang diwakili oleh Yelan ditaklukkan, kaum radikal tidak akan lagi memiliki suara di Istana Kekaisaran Xuan Yu. Esensi darah Yelan telah terbakar. Kekuatannya berkurang setiap menit dan setiap detik. Jika dia terus seperti ini, dalam 1/4 jam, dia akan jatuh kembali ke alam yang lebih rendah dan sepenuhnya ditelan oleh dewa jahat. Yue Tianyin memandang Holy Maiden dari Istana Kekaisaran yang berdarah di kejauhan, dan terus mengingatkan Yelang di telinganya. Mendengar ini, Yelang berbalik. Menatap Yue Tianyin dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Anda datang ke area terlarang ini? Apakah leluhur klan bulan memberi Anda kartu penyelamat? Yue Tianyin mundur selangkah seolah menghadapi musuh yang tangguh. Bertanya dengan ketakutan di matanya apa yang ingin kamu lakukan. Ketika Yelang melihat sikap Yue Tianyin, dia tahu bahwa itu pasti benar. Benar, mengingat status Yue Tianyin di klan bulan, tidak mungkin untuk tidak melindungi leluhur klan. Coba saya lihat. Pinjamkan itu padaku kalau tidak kita berdua tidak. Yelang melihat area kosong tanpa seorang pun di sekitarnya. Tampaknya ada pertempuran yang terjadi di antara 6 dewa jahat tingkat menengah yang membuat makhluk lain di area terlarang tidak berani mendekat. Apa yang leluhurku berikan adalah mantra penggeser ruang yang ditenun oleh hukum tertinggi. Itu dapat menembus ruang area terlarang. Membuatnya tidak mungkin untuk di-query, dan kemudian mengirimkannya ke area yang aman.
Ini untuk menyelamatkan jiwa. Ada 5 dewa jahat tingkat menengah. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh mereka, kita masih bisa membawa pergi Yelan. Yue Tianyin sangat percaya diri. Dia tidak berpikir bahwa 5 dewa jahat tingkat menengah dapat menjauhkan dia dan Yelang. 5 dewa jahat. Yelang geli menunjuk ke langit cerah yang kosong. Apa menurutmu normal jika pertempuran tingkat ini tidak memiliki dukungan dan tidak ada makhluk daerah terlarang yang maju? Sepertinya Yelan terjebak. Faktanya, Yelan hanyalah umpan. Adapun orang yang memancing, dia adalah penguasa jahat dari area terlarang atau pemimpin tertinggi dari faksi radikal. Yelang tidak mungkin tahu. Namun yang pasti adalah jika kamu terburu-buru menyelamatkan orang tanpa kartu truf, kamu pasti akan mati. Soal Hall Card, semakin sering kamu menggunakannya, semakin sedikit, aku tidak merasa bersalah menggunakan kartu orang lain. Bab 1708. Perangkap radikal. Di area terlarang, Yelan mengumpulkan kekuatan domain Dharma di ujung senjatanya dan menusukkannya ke depan. Angin dan awan berubah, dan gunung serta sungai hancur berkeping-keping. Terdapat jurang sedalam jurang di tanah, terbentang di depan 5 dewa jahat tingkat menengah. Jaga kedua belah pihak pada jarak yang aman. Darah merah terang menyembur keluar dari mulut Yelan seolah-olah tidak berharga. Dia mengambil harta karun langka, menghancurkannya, dan menutupi luka di perutnya dengannya. Meskipun rasa sakitnya tak tertahankan, dia tetap tenang dan menatap 5 dewa jahat tingkat menengah di hadapannya dengan wajah dingin seolah-olah dia siap mati. Yang mulia, mengapa ini perlu? Mengapa kamu melakukan ini? Dewa Iblis ketujuh dibangkitkan oleh pemimpin tertinggi dari faksi radikal Istana Kekaisaran Xuan Yu Anda. Orang yang memburu jenius Istana Kekaisaran Anda juga merupakan anggota faksi radikal. Sungguh menyedihkan bagi Anda. Seorang gadis suci ditikam dari belakang oleh faksi radikal Istana Kekaisaran. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami dan berjuang keluar dari area terlarang ini dan membunuh semua sampah radikal itu? Selama Yang Mulia Sein bersedia. Kami menjamin di sini bahwa tidak ada dewa jahat yang akan mempersulit Anda dan tidak ada dewa jahat yang akan membuat Anda kehilangan kepolosan Anda. Anda juga tahu bahwa Anda sekarang hanyalah umpan yang digunakan oleh kaum radikal untuk memancing perangkap untuk memancing para jenius Istana Kekaisaran Anda untuk menyelamatkan Anda dan kemudian membunuh Anda. Kenapa kamu masih ingin terus melawan? 5 dewa jahat memenuhi telinga Yelan dengan suara-suara iblis konstan menunjuk langsung ke hatinya dan menghancurkan pertahanan batinnya. Ya betapa mulianya Yelan di masa lalu. Dia adalah orang suci tertinggi dari Istana Kekaisaran Xuan Yu dan statusnya sangat tinggi. Siapa yang menyangka bahwa mereka akan ditikam dari belakang oleh kelompok radikal Istana Kekaisaran di area terlarang ini? Saat ini, dia menjadi umpan yang digunakan oleh para radikal untuk menyergap dan membunuh orang jenius di Istana Kekaisaran. Jika itu orang lain, bahkan jika itu pengkhianatan, mereka tetap akan membalas dendam atas perseteruan darah ini. Namun, Yelan bukanlah orang biasa. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah memiliki niat untuk mengkhianati dunia Xuan Huang. Dia terus mengirimkan pesan, memperingatkan para jenius Istana Kekaisaran untuk tidak mendekat. Mengetahui niat jahat para radikal, dia hanya ingin menyelamatkan nyawa para jenius Istana Kekaisaran. Kalau soal dia, inilah akhir dari segalanya, tidak ada harapan. Aku tidak akan pernah bisa membalas dendam kaum radikal di kehidupan ini. Tetapi sebelum aku mati, adalah kehormatanku untuk menyeret 5 dewa jahat tingkat menengah bersamaku. Yelan memegang tombak di tangannya, keningnya penuh kepahlawanan. Dan aura di sekelilingnya masih meningkat. Sublimasi tertinggi. Ini adalah kilauan terakhir sebelum kehancuran. Yelan tidak bisa menghapus area terlarang sendirian. Aku hanya berharap orang-orang dari masa depan akan datang dalam jumlah tak terbatas untuk mencegah kalian sampah yang hanya bisa bersembunyi di aura jahat untuk menyerang dunia Xuan Huangku. Yelan mengetahui maksud jahat kaum radikal hingga saat terakhir. Mereka semua mempertimbangkan kepentingan keseluruhan dari situasi tersebut. Dia bisa mati. Namun, sama sekali tidak mungkin untuk jatuh ke dalam konspirasi area terlarang. Bahkan di saat-saat terakhir kematiannya, dia akan dihancurkan dalam pertempuran untuk mencekik makhluk-makhluk di area terlarang. Jika dia membunuh dewa jahat, akan ada satu musuh kuat yang berkurang di generasi mendatang. Sungguh menyegarkan. Keras kepala. Aku paling benci kecoa sepertimu dari dunia Xuan Huang. Sangat menjijikkan. Kelima dewa jahat tingkat menengah tampak serakah. Ingin mati, kau berharap, karena kau tidak mau menyerah, maka jadilah budak kami untuk berkembang biak. 5 dewa jahat tingkat menengah memancarkan aura jahat yang mencapai langit. Energi jahat yang bergulung-gulung, seperti rawa yang berjatuhan, menutupi seluruh langit dan menghancurkan ke arah Yelan. Meledak. Yelan melemparkan senjata domain di tangannya dengan sedikit gerakan jarinya retakan padat muncul di permukaan senjata domain. Kemudian senjata domain yang memungkinkan Yelan untuk mengorbankan kekuatan domain yang tak terhitung jumlahnya meledak di tempat. Ledakan mengerikan itu menghancurkan planet dan seluruh dunia. Antara langit dan bumi hanya ada api yang menyilaukan dan cemerlang. Melahap segalanya. Menghadapi kekuatan ledakan yang dahsyat, Yelan menghadapi tantangan itu secara langsung tanpa mempedulikan hidup atau matinya sendiri. Ketika kelima dewa jahat tingkat menengah ini tidak dapat menahan gelombang kejut ledakan senjata domain. Mereka berpikir untuk memberikan pukulan fatal kepada dewa jahat. Kulit putih Yelan retak. Seluruh tubuh Taois yang murni dan sempurna juga runtuh. Seperti boneka porselen yang terlalu ditempa. Itu akan hancur berkeping-keping hanya dengan sentuhan ringan. Orang gila. Pergi dari sini. Jika tidak,
Bahkan jika aku tidak mati di tangan wanita gila ini, aku akan dicekik sampai mati oleh para radikal istana kekaisaran Xuanyu. 5 dewa jahat tingkat menengah terluka parah. Dia melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Tidak lagi berpikir tentang menangkap Yelan hidup-hidup. Apakah ini akhir dari jalan pada akhirnya? Yelan menatap dewa jahat tingkat menengah yang terus-menerus melarikan diri dalam api kelopak matanya yang berat berkedut-kedut. Maafkan saya tidak bermaksud membunuhmu. Maafkan saya terlalu lemah untuk membunuh penguasa jahat. Dan aku bahkan tidak bisa menghancurkan 5 dewa jahat ini. Maafkan aku sudah berusaha semaksimal. Yelan tidak bisa memegang erat perangkat domain di tangannya. Debu tubuh Taoisnya mulai berubah menjadi abu yang terus-menerus mengelupas dari permukaan tubuhnya. Ketika dia menutup matanya dengan enggan, tiba-tiba, raungan naga yang keras terdengar di telinganya. Mengong. Kemudian naga emas muncul entah dari mana menutupi langit dan bumi. Naga itu mengayunkan ekornya dan kecepatannya meningkat berkali-kali lipat. Dengan mulut berdarahnya yang terbuka lebar, ia menukik ke arah 5 dewa iblis tingkat menengah yang terluka parah yang melarikan diri di depannya, mengambil kepala mereka. Kelima dewa iblis tingkat menengah itu sudah terluka parah oleh senjata domain yang menghancurkan diri sendiri. Bagaimana mungkin mereka menghentikan Yelang yang sedang menggunakan teknik naga sejati? Hanya dengan satu pertemuan, sihir naga sejati ditelan ke dalam perutnya, dan saat naga emas itu meledak, itu dimusnahkan. Tangisan saat naga emas meledak, seekor burung phoenix api yang cantik terlahir kembali dari abu. Api nirvana bergulung menyapu berseluruh langit dan bumi. Bahkan Yelan yang mulai hancur juga terbungkus dalam api nirvana. Memperbaiki luka permukaan tubuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tentu saja Yelang masih belum bisa menyembuhkan Yelan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menggunakan api nirvana untuk menstabilkan tubuh Tao Yelan dan menghentikannya agar tidak hancur lebih jauh. Kenapa kamu di sini? Bukankah sudah kubilang jangan mendekat? Yelan terkejut ketika melihat Yelang muncul. Kematiannya sudah merupakan kesimpulan yang tak terhindar. Tetapi ketika dia sudah putus asa, Yelang muncul untuk menyelamatkannya. Betapa sedihnya. Ini adalah jebakan. Ini adalah jebakan yang dipasang oleh kaum radikal terhadap semua orang. Kemunculan Yelang saat ini sama saja dengan berjalan ke dalam jebakan. Yang dilakukan semua kaum radikal hanyalah membunuh Yelang. Pergi Gogo jauh, tinggalkan tempat ini dengan cepat dan jangan khawatirkan aku. Yelan mendorong Yelang yang sedang mendekat. Sekarang dia tidak lagi memiliki energi untuk menerobos kehampaan. Dia bahkan tidak mampu melindungi Yelang. Aku hanya ingin Yelang segera pergi dan menjauh dari tempat berbahaya ini. Drama yang luar biasa tentang seorang pria gila dan seorang wanita pendendam. Saya pikir hanya beberapa pemuda yang akan datang untuk menyelamatkan kami, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa ikan besar tidak ada gunanya mencari sesuatu setelah mencari kemana-mana. Di area terbatas, tawa keras bergema di angkasa. Para dewa domain yang bermandikan cahaya keemasan seperti prajurit dan jenderal surgawi. Penuh sesak seperti bintang menunggang awan dan kabut terapung di atas kepala Yelan dan Yelang. Di sekeliling, padat. Jumlah dewa domain mencapai ratusan. Di antara mereka, ada lebih dari 10 dewa dan mereka semua memandang rendah dari posisi yang tinggi, merendahkan segalanya dengan ekspresi main-main di wajah mereka. Tampaknya Yelang dan Yelan sudah menjadi ikan di atas talenan. Di bawah belas kasihan mereka. Bab 1700 sudah berakhir. Mata Yelan dipenuhi keputusasaan saat dia melihat para dewa domain radikal yang berkumpul. Perasaan menyesalnya begitu kuat sehingga tidak bisa dilebih-lebihkan. Pada saat ini, semua penyesalan menumpuk. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan kehilangan muka di istana kekaisaran Xuanyu dan membiarkan Yelang membawa pengaruh buruk ke istana. Dan dia tidak akan pernah membiarkan Yelang datang ke area terlarang ini. Tidak hanya Yelang menjadi mangsa kaum radikal, tetapi bahkan para jenius konservatif dan sentris menjadi sasaran balas dendam oleh kaum radikal. Yelang, kau membunuh putri kesayanganku dan mempermalukan putra kesayanganku. Hari ini, apapun yang terjadi, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Dewa dari alam tiga teratai, tubuhnya bermandikan cahaya keemasan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia adalah ayah dari Chang Kong dan Chang Yue Chang Jing dari klan Chang. Kekuatan alam Dharma saja sudah menghilang dan Yelan yang terluka parah terus memuntahkan darah dari mulutnya. Ngao Se tidak lagi memiliki energi untuk melawan dewa domain. Bahkan jika seorang pria kuat dari tingkat kaisar datang, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Sekumpulan bajingan yang menindas yang lemah. Dari kejauhan Yue Tianyin berenang melawan arus. Datang ke sisi Yelang. Dia menatap para dewa domain dengan berani dan berkata dengan marah, kalian sampah, hanya bisa mengandalkan keuntungan alam kalian untuk menindas Yelang di sini. Jika Yelang menerobos ke dewa domain, kalian semua yang hadir di sini. Combine Will tidak akan menjadi lawannya. Yue Tianyin memegang jimat teleportasi yang diberikan oleh leluhurnya. Jika ada sesuatu yang salah, itu akan segera dihancurkan. Membawa Yelang dan Yelan He melarikan diri dari sini dalam sekejap. Jangan khawatir dulu. Yelang menekan bahu Yue Tianyin dan menyuruhnya untuk tidak melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia berjalan keluar perlahan berdiri di depan Yue Tianyin dan Yelang mengangkat kepalanya. Melihat sekeliling pada ratusan dewa domain radikal dan berkata dengan mengejek, di antara kalian semua yang terkuat hanyalah dewa domain tiga teratai. Di matamu, mungkinkah dewa domain tiga teratai saja cukup untuk menangkapku hidup-hidup? Yelang, jangan sombong.
Tidak peduli seberapa jahat dirimu, kamu dapat menolak pembunuhan Dewa Domain 3 teratai. Tetapi ada lebih dari satu Dewa Domain 3 teratai di sini. Ada juga ratusan Dewa Domain yang menyerbu formasi. Bahkan jika kamu memiliki sayap di tulang rusukmu, akan sulit bagimu untuk melarikan diri. Dewa Domain radikal penuh percaya diri. Dia sama sekali tidak menganggap serius Yelang. Yang hadir bukan Levala Kaisar, melainkan Dewa Domain. Ada lebih dari 10 Dewa Alam 3 teratai yang menyerbu formasi. Bahkan perkemahan seperti ini pun tidak bisa menangkap Yelang. Kalau begitu, kaum radikal harus berhenti berkelahi dengan kaum konservatif. Lebih baik kau cari tali rami dan mencekik dirimu sendiri sampai mati. Aoe Hara. Matsushimayu adalah semua pilar istana kekaisaran Suanyu. Kamyanda harus tahu apa arti tindakan ini. Jika kamu membunuh Yelang, bahkan jika kamu kembali ke istana Kaisar Suanyu, kamu tidak akan bisa bersembunyi dari intaian kitab takdir. Mungkinkah kamu bahkan tidak takut pada kitab takdir? Yelan mengancam dengan marah. Mungkin kakek dari buku ramalan itu tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tetapi begitu orang-orang yang terlibat dalam masalah ini kembali ke istana kekaisaran, pasti akan ada sesuatu yang mencurigakan, dan ahli ramalan akan menemukan petunjuknya. Yelan, pergilah dan mati dengan tenang. Bahkan jika para dewa tahu tentang ini, apa yang bisa mereka lakukan? Saat itu kesalahan besar telah dibuat. Apakah para dewa akan menghancurkan seluruh faksi radikal? Paling banter. Mereka akan menemukan beberapa kambing hitam untuk melampiaskan amarah mereka. Saat itu, tanpa Yelang, tidak akan lama bagi faksi radikal saya untuk mendapatkan kembali posisi dominan di istana kekaisaran Suanyu. Kaum radikal tidak takut. Ketika mereka berlari ke area penalti mereka sudah siap. Ini adalah langkah yang merugikan yang membunuh 1000 musuh tetapi melukai 800 orangmu sendiri. Tetapi jika Yelang tidak mati, kaum radikal akan segera sepenuhnya ditekan oleh kaum konservatif. Kehilangan kekuatan di istana kekaisaran Suanyu. Kenapa kamu berbicara omong kosong kepada mereka? Yelang memutar matanya dengan kesal. Dia berpikir orang yang sedang memancing itu adalah master jahat dari area terlarang atau mungkin pemimpin tertinggi dari faksi radikal. Siapa sangka bahwa ini adalah yang jelek. Tidak peduli berapa banyak melon dan kurma yang bengkok dan retak, tidak akan ada perubahan kualitatif. Seharusnya kau tidak dat. Yelan sangat menyesal. Ada lebih dari 10 Dewa Domain 3 Lotus di sini bahkan aku tidak bisa melarikan diri seperempat jam yang lalu apalagi kau dengan cermin yin yang tidak bisa menandingi Dewa Domain ini. Kekuatan bertarungnya dulu sebanding dengan Supreme. Jika dia dalam kondisi prima, dia tentu saja tidak akan takut pada Dewa-Dewa Domain ini. Tapi sekarang, bahkan tidak 1% pun dari kekuatannya yang tersisa. Di matanya, tidak peduli seberapa jahat Yelang, dia tidak cukup kuat untuk melawan tim Dewa Domain ini. Aku bukan tandingan cermin Yin Yang, jadi aku akan menerobos cermin Qian Kun. Apa yang perlu dikhawatirkan? Yelang senang. Dan menghabiskan puluhan miliar dolar untuk ditukar dengan pil Qian Kun dari sistem. Sebelumnya, saldo nilai penjahatnya sudah beberapa miliar. Setelah tiba di area terlarang ini, kita mendapatkan banyak kondisi untuk bertukar dengan Qian Kun dan baru saja terpenuhi. Kaum radikal ingin membunuhnya, jadi mengapa dia tidak ingin membunuh kaum radikal juga? Kaum radikal ingin membunuhnya seorang diri. Tetapi yang ingin dia bunuh adalah seluruh faksi kaum radikal. Jika kaum konservatif juga tidak berada di istana kekaisaran Suanyu, Yelang bahkan ingin membunuh seluruh istana kekaisaran Suanyu. Ini hanyalah permulaan. Semua dewa domain radikal di sini hanyalah umpan baginya untuk memancing. Yelang menelan pil Qian Kun. Dalam sekejap, kekuatan agung dari Dao Agung bagaikan air pasang bergetar dari tubuh Yelang menyebar ke segala arah dengan tekanan yang luar biasa. Dengan dentuman tumpul, penghalang cermin Qian Kun di tubuh Yelang hancur. Alamnya secara alami mencapai cermin Qian Kun. Tidak ada alam dangkal sama sekali. Dan fondasinya sangat kokoh. Kekuatan ini benar-benar mempesona. Yelang mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan jalan yang seluas Bima Sakti. Dan melihat ratusan dewa domain dengan senyum pahit. Itu seperti seorang bujangan tua yang telah melajang selama beberapa dekade dan bertemu dengan wanita penghibur tercantik di rumah bordil yang mengenakan pakaian transparan dan berpose di depannya. Membunuh. Sosok Yelang melintas dan menghilang di tempat kejadian. Angin topan menyapu menyebabkan pakaian Yue Tianyin dan Yelan di belakangnya berkibar. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta adalah melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Kamu hanyalah seorang kaisar Guan Realem belaka. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melawan Dewa Tiga Lotus Realem? Dia hampir tidak berhasil melarikan diri dari tangan Dewa Domain Tiga Lotus. Dia sama sekali tidak memiliki kesadaran diri. Ketika Dewa Domain Aoi melambaikan tangannya, kekuatan Domain Dharma mengembun menjadi bintang raksasa yang makmur. Di antara bintang-bintang, ada banyak penduduk yang hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Mereka semua berlatih siang dan malam dan menyediakan kekuatan domain kepada Dewa Domain Aoi. Segera setelah mereka muncul, semua penduduk berubah menjadi orang yang mengamuk dan ganas, memegang senjata kekaisaran di tangan mereka. Memamerkan taring mereka dan mengayunkan cakar mereka, mengubah seluruh bintang menjadi penghalang yang luar biasa. Dengan kekuatan semua makhluk hidup yang dikumpulkan bersama, bahkan Dewa Domain tingkat atas pun akan membutuhkan banyak waktu untuk menembus penghalang ini. Dalam penghalangku untuk semua makhluk hidup, bahkan Dewa Domain tingkat atas pun akan kesulitan untuk menembusnya. Dewa Domain Aoi sangatlah arogan. Semua makhluk hidup di penghalangnya adalah orang-orang yang hidup. Orang-orang tak berdosa di dunia Xuan Huang. Untuk menghancurkan penghalang, tidak hanya seseorang perlu mengeluarkan kekuatan besar, tetapi seseorang juga perlu membunuh semua orang yang hidup.
Penghalang ini dirancang khusus untuk orang suci seperti Yelan. Begitu Dewa Domain dengan niat baik seperti Yelan terjebak, dia akan terjerat dan merasakan ketakutan serta kekosongan di hatinya. Dan dia dapat mengambil keuntungan dari kesempatan itu dan menyerang musuh secara tiba-tiba. Bab 1710 memancing siapa yang tidak tahu cara melakukannya. Ketika Yelang yang menghilang muncul kembali, rambut hitam panjangnya mengalir di belakangnya. 9 transformasi dari Eternal Ancestral Dragon dan penghitaman 3 kali lebih kuat telah meledak. Bahkan seekor singa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan seekor. Terlebih lagi, apakah cermin Qian Kun yang melawan Dewa Domain 3 Lotus? Yelang sama sekali tidak menahan diri dan mengepalkan tinjunya tanpa diduga. Teknik naga sejati dan teknik Phoenix sejati mulai beresonansi. Naga dan Phoenix bernyanyi bersama. Kekuatan meningkat secara dramatis. Dengan satu, langit dan bumi runtuh. Bintang besar yang dihantam keras oleh pukulan ini meledak seperti cermin. Ada ratusan juta orang tak berdosa yang tinggal di sana, yang semuanya meninggal secara tragis di depan mata Yelang. Pemandangan itu mengeri. Yelang bahkan tidak berkedip. Sebagai seorang penjahat, Yelang memiliki pemahaman yang unik. Orang-orang ini dipenjara di sini oleh Aoi. Seperti budak dan boneka dan tidak bisa bahagia bahkan dalam hidup mereka. Serangan ini sepenuhnya untuk membebaskan orang-orang ini sehingga mereka tidak lagi ditindas oleh Aoi. Dia membunuh orang-orang ini, dan mereka semua harus berterima kasih padanya. Dengan satu pukulan, Yelang menghancurkan penghalang dan langsung tiba di depan Dewa Domain Aoi. Dia meraih rambut panjangnya, mengepalkan tinjunya, dan meninjunya di wajah. Di belakang Dewa Domain Aoi, energi mengerikan dari Grid Dao melampiaskan dan meledak dengan gila-gilaan. Beberapa Dewa Domain yang tidak sempat melarikan diri bahkan tidak melihat Yelang. Kekuatan tinju itu begitu kuat sehingga dia batuk darah. Bagaimana mungkin? Mengapa kamu memiliki kekuatan bertarung yang begitu menakutkan? Wajah Dewa Domain Aoi, yang tampak mengintimidasi bahkan tanpa marah, menjadi memar dan bengkak, dan giginya terus tumbuh dan berjatuhan. Pada akhirnya, dia ditekan oleh kekuatan Grid Dao Yelang dan bahkan tidak bisa mengerahkan domain magisnya. Luka-luka itu tidak bisa lagi disembuhkan. Ada begitu banyak pertanyaan. Tidakkah kamu mengerti mengapa penjahat mati karena dia terlalu banyak bicara? Yelang menggunakan teknik penghancur jantung macan hitam untuk menghancurkan inti dari domain Dewa Domain Changjing. Dia bergegas menuju 3 Dewa Domain teratai lainnya tanpa menoleh ke belakang. Ketika dia berada di cermin Yin Yang, dia mampu menekan Putra Suci Langit, belum lagi menekan Dewa Domain 3 teratai, tetapi dia tidak punya masalah menangkis 100 jurus dari Dewa Domain 3 teratai. Sekarang dia sudah dipromosikan ke alam Qian Kun. Selain itu, tenaga tempur meningkat ribuan kali lipat dengan kombinasi 9 transformasi naga leluhur abadi dan penghitaman 3 kali lebih kuat. Dewa 3 Domain Lotus. Bahkan melawan Dewa Domain teratas. Dia tidak takut. Bahkan jika Xiao Xiu muncul di hadapannya saat ini, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan apapun darinya. Hanya Yelan yang merupakan orang mesum di antara 3 Dewa Domain Lotus. Baru saat itulah kita akan memiliki kesempatan untuk menekannya. Tidak bagus, kekuatan tempur orang ini jauh melampaui imajinasi kita. Beritahu roh raksasa tertinggi dan minta yang maha tinggi untuk menekannya. Dewa Domain Radikal merasa ngeri. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang sekuat Dewa Aoi bahkan tidak bisa bertahan 3 napas di tangan Yelang. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, mintalah ini belum waktunya. Yelang mencibir dan melambaikan tangannya, dan formasi besar menutupi langit. Kegelapan yang menutupi langit dan matahari menyelimuti area seluas miliaran mil. Saat ini, ratusan dan ribuan tentara kekaisaran ditempatkan di tungku kekuatan formasi luas untuk dibakar guna menekan kekuatan tempur Dewa Domain Radikal. Untuk menekan sekelompok kaisar puncak, 3 atau 5 senjata kekaisaran kelas bawah sudah cukup untuk mempertahankan penindasan ini dalam formasi luas yang telah ditingkatkan oleh sistem. Namun pada saat ini untuk menekan ratusan Dewa Domain ratusan atau bahkan ribuan senjata kekaisaran akan dibutuhkan untuk satu napas, dan itu adalah senjata kekaisaran tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi. Bahkan kekayaan keluarga Yelang tidak dapat menahan pemborosan seperti itu. Untungnya, dengan 30% kekuatan tempur ditekan di lapangan, keuntungan God Yelang sudah cukup besar untuk membunuh secara instan. Yelang meledak, dan kemanapun dia lewat, satu demi satu Dewa Domain dihancurkan oleh inti domain Yelang. Bahkan Dewa Alam 3 teratai pun tidak bisa lolos dari jeratan Yelang. TSK, Dewa Domain Sang Yuan, ketika saya pertama kali datang ke istana Kaisar Xuan Yu, kaisar tingkat tinggi yang mencari masalah itu adalah anak buahmu. Benar. Yelang merasakan aura yang familiar, melihat ke Dewa Domain 3 Lotus yang inti domain dharmanya telah diambil, membuat beberapa komentar sinis dan penuh pembunuhan. Dan menghancurkan inti domain dharma tanpa ragu-ragu. Bang! Tubuh Taois itu hancur. Yelang membunuh Dewa Domain 3 Lotus lainnya. Kurang dari 15 napas. Yelang melambaikan tangannya untuk membubarkan formasi besar itu. Melihat kurang dari 100 Dewa Domain radikal yang tersisa, dia dengan marah berkata dengan kesedihan yang besar. Kamu benar-benar pantas mati. Hanya dalam 15 napas, Dewa Domain radikal ini terus meledak dan membakar esensi dan darah mereka. Hal ini menyebabkan konsumsi tungku daya meningkat hingga puluhan kali lipat. Akibatnya, persediaan prajurit kekaisaran di perbendaharaan kecil Yelang hampir habis seluruhnya. Hanya beberapa senjata kekaisaran tingkat atas yang tersisa. Bagaimana mungkin Yelang tidak marah dengan kerugian sebesar itu?
Yelang mengertakkan gigi dan menyimpan ratusan perangkat domain yang lebih canggih ke dalam sistem luar angkasa dengan tidak puas. Hari ini, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan bisa meredakan amarahku. Dewa domain radikal itu tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung dengan Yelang. Mereka semua ketakutan. Begitu dia keluar dari formasi besar itu, dia buru-buru menghancurkan token komunikasi. Ratusan kenang-kenangan hancur bersamaan. Makhluk tertinggi radikal yang berada jauh di area terlarang semuanya merasakan arah token itu. Menghancurkan kehampaan. Mereka bergerak miliaran mil dalam sekejap dan dengan cepat berkumpul di sini. Hanya aliran hukum tertinggi yang membuat ruang di area ini tampak dengan pola aneh seperti kanvas seolah-olah ruang itu akan diaduk oleh gelombang jika diguncang sedikit saja. Yue Tianyin, yang masih sok mendesak dengan paniko tidak yang radikal tertinggi mendekat ke sini. Jika kita tidak pergi, kita semua akan mati. Yelan yang rapuh seperti boneka porselen tampak kosong dan bertanya dengan kaku, Yelang, bisakah kamu membunuh Yang Maha Kuasa? Bagaimana menurut Yelang menggoda dengan tidak senang? Jika dia bisa membunuh Yang Maha Kuasa, mengapa dia perlu menggunakan formasi luas untuk dengan sengaja menghalangi Dewa Domain ini memberitahu Yang Maha Kuasa? Namun, semuanya sesuai dengan harapan Yelang. Dalam hal memancing, Dewa Domain radikal ini tidak lebih dari ahli memancing. Dan Yelang sudah menjadi master memancing. Ke-8 dari 18 metode memancing untuk menangkap ikan yang saling membunuh. Di depan semua orang, Yelang dengan tegas mengeluarkan semua tubuh dewa dan tubuh suci yang bisa dianugerahkan di ruang sistem. Ribuan dan ribuan hati melayang tinggi ke langit. Energi kabur dari tubuh suci seperti aroma ikan yang memikat ditambahkan ke umpan pancing dengan cepat menyebar ke seluruh area terlarang. Untuk para kultivator di dunia Xuan Huang, darah adalah makanan yang setara dengan umpan bagi makhluk di area terlarang. Tubuh suci dan tubuh kudus setara dengan menambahkan bubuk pancing yang meningkatkan godaan bagi makhluk di area terlarang lebih dari 10.000 kali. Dengan puluhan ribu tubuh suci belum lagi Dewa Domain bahkan Raja Jahat di area terlarang pun tidak bisa duduk diam. Saat umpan baru saja dilemparkan keluar, Yelang menarik pancing kembali tanpa prinsip moral apapun, hanya menyisakan aroma bihun yang tertinggal di area terlarang. Pada saat yang sama, dia memegang bahu Yelan dengan satu tangan dan takdir Yue Tianyin di belakang leher dengan tangan lainnya. Dan mendesak hancurkan jimat pengubah ruang. 18 cara menangkap ikan pada cara ke-18. Orang tua itu mengambil bangku itu, aku tidak ingin memancing lagi. Bab 1711 ikan disarang ikan saling membunuh. Yelan memahami maksud Yelang dalam keadaan kesurupan. Dia meraih lengan Yelang dan berkata dengan nada menghina sambil menggertakkan giginya. Kamu tidak seharusnya melakukan ini. Setiap makhluk tertinggi adalah harta dunia Xuan Wang. Mereka seharusnya tidak mati di sini. Mereka seharusnya digunakan untuk melawan master jahat dari area terlarang. Diam, anakmu akan mati dan kamu masih menunjuk-nunjuk di sini. Yelang memasukkan ginseng besar dan tebal berusia 100.000 tahun ke dalam mulut kecil Yelan. Hentikan dia dari mengeluh lagi dan biarkan hati suci itu meledak. Kemudian dia melihat kelompok Dewa Domain radikal yang masih berdiri di sana dengan bingung dan mencibir. Kaum radikal ingin membunuhnya, tetapi mereka masih berharap dia akan mempertimbangkan situasi keseluruhan. Apa yang kau bicarakan, Jibadan? Sebagai seorang penjahat, dia akan membunuh seluruh keluarga siapapun yang berani menyentuhnya. Para pemimpin tertinggi dari faksi radikal sudah tiba di area terlarang siap untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak melawan? Dewa Domain Aoi sedang memancing, tetapi bukankah dia juga memancing pemimpin tertinggi dari faksi radikal? Hanya aroma puluhan ribu tubuh suci akan membuat para penguasa jahat di area terlarang tidak bisa duduk diam lagi. Kedua belah pihak hadir di sini. Hidup atau mati tergantung pada siapa yang lebih kuat, radikal tertinggi atau penguasa jahat. Kalau soal dia belum memiliki kepercayaan diri untuk menantang Yang Maha Kuasa dan penguasa kejahatan secara langsung. Aku tidak akan ikut bersenang-senang. Retak. Atas desakan Yelang, Yue Tianyin dengan cepat menghancurkan jimat pengubah ruang di tangannya. Dalam sekejap hukum tertinggi yang luar biasa menyelimuti Yelang dan dua lainnya dalam penghalang ruang yang berangsur-angsur menjadi ilusi. Yelang, pencuri kecil, kemana kau melarikan diri? Teguran keras itu seperti suara lonceng besar yang meledak di telinga semua orang dan membuat kulit kepala mereka mati rasa. Namun kemudian aku melihat cahaya keemasan raksasa berdiri tegak dan membelah sungai panjang ruang angkasa yang bergerak ke hulu. Matanya seperti mata dewa yang memandang dunia dan tatapannya seperti seberkas cahaya yang bisa menghancurkan dunia. Itu terlempar ke tanah dan dalam sekejap dua berkas cahaya tebal menembak jatuh menghancurkan seluruh tanah menjadi bubuk seperti kayu busuk. Lengannya menembus area terlarang dan dengan ganas melompat keluar dari sungai panjang ruang angkasa. Kelima jari itu seperti gunung menekan Yelang dan dua lainnya mencoba memenjarakan mereka dalam sangkar. Wong hukum tertinggi meraung dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di area terlarang hancur seketika di bawah hukum tertinggi yang disengaja meledak menjadi energi jahat tanpa akhir. Serangan ini menyebabkan raksasa tertinggi meleset. Benda tua dari klan bulan. Supreme Giant itu menatap dengan tatapan marah. Apakah Supreme begitu hebat? Aku hanya suka caramu kesal padaku tetapi tidak bisa menyingkirkanku. Tunggu, tidak akan lama lagi sebelum aku memberitahumu betapa menyakitkannya bagi kaum radikal untuk menyinggungku. Di ruang ilusi, Yelang menyeringai dengan gigi putihnya yang seperti porselen. Menantang keagungan Yang Maha Kuasa.
Klan Bulan hanyalah sekelompok orang biasa, tetapi mereka tidak dapat menghentikan saya. Saya ingin melihat kemana Anda bisa melarikan diri. Sinar cahaya dari mata raksasa agung menyapu langsung ke arah Yelang dan dua orang lainnya. Gunung-gunung di belakang ketiga orang itu semuanya hancur menjadi abu. Sebelum raksasa agung dapat menunjukkan kekuatannya lagi, energi jahat yang luar biasa meledak dari bawah tanah area terlarang yang gelap. Wajah familiar yang mengejutkan Yelang berjalan keluar dari udara jahat dengan 5 cakar terentang. Ia berubah menjadi taring tajam dan tebal dan secara akurat menusuk mata emas dari Supreme raksasa. View. Serangan diam-diam yang tiba-tiba itu melukai tubuh asli dari Giant Spirit Supreme. Darah keemasan yang ternoda hukum tertinggi menyebar dengan liar antara langit dan bumi. Manusia rendahan, karena kalian telah membangkitkan master jahat ini, kalian harus membayar harganya. Gunakan tubuh kalian untuk menjadi makanan di perut tuan jahat ini. Tuan jahat yang muncul memiliki wajah manusia. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi jahat dan matanya tertuju pada dewa domain radikal yang berhasil melarikan diri. Seolah-olah mereka berada di bawah mantra imobilisasi dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Cakar buas yang tertutup sisik mencengkeram kelompok dewa domain dengan ganas. Supreme raksasa, tolong aku. Selamatkan kami. Mohon tunjukkan kekuatanmu, roh raksasa agung. Sekelompok dewa domain radikal meratap dan berpaling ke roh raksasa agung untuk meminta bantuan. Di depan penguasa jahat zona terlarang, semua orang di bawah yang maha kuasa adalah semut dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tuan jahat ketujuh, kau sangat berani. Kau berani bertindak kasar di depanku. Telapak tangan dewa roh raksasa agung itu seperti tangan Tuhan, melewati matanya, dan sepasang mata emasnya yang cerah kembali normal. Sama mengerikannya seperti sebelumnya, dia menggenggamkan tangannya dan hukum tertinggi beredar menarik kekuatan langit dan bumi. Tanah yang luas dan tak terbatas bangkit dari tanah dan menamparkan ke arah tubuh asli dari Raja Iblis ketujuh dari segala arah. Bang bang bang. Ombak besar mirip bumi yang berat di laut terus-menerus menghantam Raja Iblis ketujuh. Raungan memekakkan telinga bergema antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, makhluk tertinggi radikal lainnya yang menerima pesan dari token juga bergegas ke sini. Menatap penguasa jahat ketujuh yang sempat terperangkap oleh yang maha tinggi raksasa, dia membuat keputusan dalam sekejap mata. Bekerja sama untuk mencekik master jahat ini. Jika tidak, jika kita memprovokasi tuan jahat lain di area terlarang untuk muncul, kita tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Seorang makhluk tertinggi menciptakan hukum tertinggi sendiri dari jalan ilmu pedang. Sebuah Great Sword Natal tingkat tertinggi dipanggil di atas kepalanya. Di belakangnya ada lautan pedang yang menyilaukan. Dengan miliaran bayangan pedang tergantung terbalik seperti bunga pir dalam badai hujan yang menerjang ke arah Raja Iblis ketujuh yang terjepit di tanah. Ada makhluk tertinggi lain yang telah mengukir jalannya sendiri melalui jalur tubuh fisik. Dia berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi dengan 8 lengan menopang langit dan mati sendirian. Dia menghantam tanah dengan kedua tinjunya, daerah terlarang itu meraung. Dan ruang itu hancur. 8 lengan bertanda dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Raja Iblis ketujuh dengan cara yang luar biasa. Untuk sesaat, 3 makhluk tertinggi radikal menghancurkan area terlarang ini. Pertarungannya sangat dahsyat. Bahkan aturan area terlarang telah mulai menghapus area ini di mana tidak ada makhluk area terlarang yang dapat bertahan hidup. Tetapi 3 makhluk tertinggi dan 1 penguasa jahat dari area terlarang harus mematuhi aturan area terlarang dan terus mencekik mereka di ruang yang rusak. Inilah kekuatan makhluk tertinggi, bahkan penguasa jahat dari area terlarang tidak dapat menahan upaya gabungan dari 3 makhluk tertinggi. Sayang sekali, Yelang. Dengan bantuan dari Moon Clan Supreme sudah melarikan diri. Namun, selama dia masih berada di area terlarang ini, dengan 3 makhluk tertinggi dari roh raksasa Supremehe, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap di tulang rusuknya. Puluhan makhluk tertinggi yang selamat menyaksikan dari jauh saat 3 makhluk tertinggi bergabung untuk mencekik penguasa jahat dan tercengang. Dengan domain hukum mereka saat ini, mereka sama sekali tidak mampu melawan yang maha tinggi yang menciptakan hukum tertinggi miliknya sendiri. Mereka tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam pertempuran tingkat ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton dalam menunggu ketiga makhluk tertinggi itu kembali dengan kemenangan. Bagaimana dengan Matsushima? Kenapa aku terjebak? Kenapa kita tidak bisa bergerak? Siapa yang menargetkan? Tiba-tiba ruang di sekitar dewa domain ini dipenjara dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Teman-teman baik di sekitarku menghilang satu demi satu. Adegan mengerikan ini membuat takut semua dewa domain radikal. Bab 1712 3 Alam. Tuan jahat ketujuh adalah orang yang sangat baik. Dia melawan 3 makhluk tertinggi dari dunia Xuan Huang sendirian. Sementara kita menikmati kehidupan yang baik di sini. Aku baru bangun dan bisa menikmati pesta seperti ini. Ini adalah kesempatan langka sekali seumur hidup. Di area terlarang yang rusak. Dari waktu ke waktu 2 tangan besar akan mengulurkan tangan ke dewa domain radikal di bawah. Seolah-olah dia sedang mengambil makanan, dia memasukkan dewa domain yang kuat ke dalam mulutnya satu persatu seperti hidangan. Kriuk-kriuk. Suara renyah itu sekaligus membuka telinga dan menyeramkan. Dewa domain radikal yang dipenjara itu hanya bisa melihat 2 mulut berdarah di kepala mereka. Terus-menerus mengunyah tubuh dewa domain. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri teman-teman terbaik mereka yang telah saling kenal selama jutaan tahun meratap ketakutan dan memanggil-manggil minta tolong. Meskipun mereka jelas berada dekat di sisi terdengar bahwa teriakan minta tolong itu terasa jauh dan tidak dapat mencapai telinga mereka. Lari-lari. Lari.
Orang-orang yang dipenjara bukanlah sesama Taois yang telah dikunyah-kunyah, tetapi kita, Dewa Domain yang akan menjadi makanan darah. Kitalah yang menyegelnya seperti hidangan lezat di atas piring. Beberapa Dewa Domain melihat situasi mengerikan ini dan berjuang dengan panik ketakutan. Lusinan Dewa Domain bertempur bersama dengan sekuat tenaga mereka. Bang! Tuan jahat yang tersembunyi di aura jahat itu menampar, dia memukuli lusinan Dewa Domain hingga mati dan berkata dengan tidak senang. Yang mati selalu kurang lezat daripada yang hidup. Penguasa jahat yang bersembunyi di kegelapan mencicipi makanan darah dari dunia Xuan Huang dengan penuh minat. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, para penguasa jahat yang telah memakan Dewa Domain semuanya terkejut ketika mereka melihat penguasa jahat ketujuh yang memar dan babak belur di kejauhan. Sialan, Dewa Domain ini beracun. Notis adalah hukum tertinggi. Itu adalah racun tertinggi dari faksi konservatif Istana Kekaisaran Xuan Yu. Seberapa kuat master jahat itu? Racun Dao Agung yang bisa membunuh Dewa Domain seperti cabai bagi mereka yang digunakan untuk bumbu. Hal yang membuat mereka sangat tidak nyaman pasti adalah racun yang diberikan oleh Supreme. Satu-satunya yang memiliki kemampuan ini adalah Poison Supreme dari fraksi konservatif Istana Kekaisaran Xuan Yu. Tuan jahatku, apakah air mandiku terasa enak? Di area terlarang yang rusak, sebuah suara wanita yang memikat terdengar dari antah berantah. Tidak lain adalah Fei Yan Supreme yang konservatif. Raksasa radikal, semangat racun konservatif tertinggi, leluhur klan bulan, dan Dewa Domain yang dihargai oleh buku takdir. Sungguh ramai, sangat ramai. Sudah 100.000 tahun tidak seramai ini. Kebangkitan master jahat ini tidak sia-sia. Kali ini, tuan jahat ini tidak hanya akan memakan Dewa Domain dari dunia agung Xuan Huang, tetapi juga makhluk tertinggi dari dunia agung Xuan Huang. Selama tuan jahat ini berhasil, akan ada tuan jahat tanpa akhir di area terlarang. Di area terlarang yang rusak, angin dan awan berubah, naga petir bergulung. Dan jalan itu runtuh. 3 makhluk tertinggi berjumlah lebih dari 2 lusin muncul bersamaan. Pertarungan antara naga dan harimau. Pertarungan tingkat atas telah dimulai. Pelaku yang menyebabkan semua ini sudah diteleportasi ke tempat yang sunyi dan mati di bawah mantra penggeseran ruang angkasa Yue Tianyin. Bagaimana bisa dia? Kenapa dia menjadi master jahat di area terlarang? Ye Lang baru saja berdiri tegak, wajah penguasa jahat ketujuh masih membayang di pupilnya, dia berada dalam keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seolah-olah aku telah melihat sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Apakah kamu tahu tuan jahat di area terlarang? Ye Lan menopang Yue Tianyin dan berdiri teguh. Dia menatap Ye Lang yang terkejut dan bergumam. Tidak, saya harus mengatakan, apakah kamu pernah melihat identitas penguasa jahat zona terlarang di dunia Xuan Huang? Ye Lang menoleh dan melihat ke arah Ye Lan. Matanya penuh ketidakpercayaan. Maksudmu, para ahli jahat ini semua memiliki inkarnasi di dunia Xuan Huang? Ini bukan inkarnasi. Ye Lan menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Itu identitas mereka di dunia Xuan Huang atau bisa dikatakan rekan mereka di dunia Xuan Huang. Orang yang Anda kenal adalah Evil Lord. Tetapi dia juga bukan. Ye Lang mengerutkan kening dan menebak. Sebuah isotop di dunia paralel? Ye Lan menggelengkan kepalanya seperti biasa. Ini bukan dunia paralel. Area terlarang dan dunia Xuan Huang ada bersama dan menyatu satu sama lain. Ini bukan hubungan paralel, tetapi lebih seperti positif dan negatif. Di area terlarang, kami telah melihat banyak orang yang familiar dari dunia Xuan Huang, atau ras yang familiar. Menurut tebakan kakek buku takdir, kemungkinan mereka positif dan negatif, tetapi mereka tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Ini seperti saat lahir dari sungai takdir yang panjang. Seorang guru besar akan mendapatkan tanda takdir untuk semua orang dan membagi mereka menjadi 2 seperti anak kembar yang tumbuh di area terlarang dan dunia asli. Tumbuh terpisah namun hanya terlihat sama, tetapi intinya sangat berbeda, bukan orang yang sama. Kakek juga mengatakan bahwa ada kemungkinan tanda takdir setiap orang dibagi menjadi 3 bagian menciptakan pemandangan agung dari 3 alam. Salah satunya adalah dunia dewa yang suci, salah satunya adalah dunia manusia tempat baik dan jahat hidup berdampingan. Yang merupakan dunia besar sebelum Xuan Huang dihancurkan, dan yang terakhir adalah area terlarang dengan makhluk jahat murni yang mewakili dunia neraka. Ye Lang tiba-tiba menyadari. Jika dia mengatakan itu, dia akan merasa jauh lebih baik. Sepertinya mereka bukan orang yang sama. Dia pernah bertemu dengan Raja, dan pihak lain tidak memiliki permusuhan terhadapnya dari pengalaman masa lalu. Dalam kasus itu, selain dari dunia Xuan Huang dan zona terlarang, bukankah ada alam dewa lain tempat ras-ras yang benar-benar murni itu hidup? Ye Lang bertanya lagi. Karena buku keberuntungan akan membuat tebakan seperti itu. Dia pasti tahu beberapa petunjuk, mustahil baginya untuk melakukan itu tanpa tujuan yang jelas. Tempat pertama yang diserbu makhluk jahat adalah alam ilahi takdir Chunliang. Mereka ingin mencerahkan makhluk jahat, tetapi pada akhirnya, alam ilahi dihancurkan dan menjadi makanan untuk dunia agung Xuan Huang dan zona terlarang. Jawaban Ye Lan sepenuhnya konsisten dengan tebakan Ye Lang. Konon katanya di masa-masa sulit perawan Maria yang pertama kali dibunuh. Ya ampun. Seluruh dunia ilahi penuh dengan orang-orang suci. Ketika musuh menyerang, kita tidak berpikir tentang balas dendam, tetapi tentang menyelesaikan kebencian dan mencerahkan musuh. Akibatnya, dia sangat tercerahkan oleh makhluk jahat. Kehancuran memang sudah diperkirakan. Kamu bukanlah orang yang selamat dari alam dewa yang hancur secara kebetulan. Kan? Ye Lang menatap Ye Lan setelah mendengar ini. Aku selalu merasa ada beberapa kesamaan. Kesamaan dalam kepribadian.
Ye Lan menutup matanya menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya menggenggam lengan ramping Yue Tianyin menggelengkan kepalanya dengan kesakitan dan berkata, Aku tidak ingin membunuh orang tetapi aku tahu bahwa sekali seseorang dari dunia Xuan Huang mati, pasti akan ada makhluk yang lebih kuat di area terlarang. Dan jika para kultivator dunia Xuan Huang dapat menjadi lebih kuat melalui kultivasi tanpa merusak fondasi mereka, makhluk jahat di area terlarang akan terus saling membunuh, yang akan membuat para kultivator dunia Xuan Huang lebih kuat. Dengan cara ini, Musuh akan lemah dan kita akan kuat dan keuntungan kita akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Sayang sekali aku meremehkan makhluk jahat dan sisi gelap dunia Xuan Huang kalau tidak. Aku tidak akan jatuh ke dalam situasi yang memalukan seperti itu. Bab 1713 Yue Tianyin mati rasa 2 dalam 1. Jangan khawatir karena kita telah melarikan diri dengan selamat kita secara alami dapat menyelesaikan masalah ini nanti. Yang paling penting sekarang adalah membiarkanmu menyembuhkan luka-lukamu dan memulihkan kultivasimu. Ye Lang memiliki senyum sehangat angin musim semi di wajahnya. Dia menepuk bahu Ye Lan dengan ringan dan dalam suasana hati yang baik. Dia tidak lagi menganggap serius penguasa jahat ketujuh yang mirip dengan Ye Feng. Ya, penguasa jahat ketujuh di area terlarang memiliki tubuh manusia dan tampak persis seperti Ye Feng yang dibunuh oleh Ye Lang di bintang biru. Sayang sekali ketika dia menggunakan penguasa jahat ketujuh sebagai pendekarnya. Sistem itu tidak mengingatkannya untuk mendapatkan nilai penjahat. Sangat mungkin bahwa makhluk di area terlarang ini tidak terkait dengan putra keberuntungan. Selain itu, dia bisa membunuh Ye Feng dari bintang biru. Jadi mengapa dia tidak bisa membunuh tuan jahat di area terlarang? Orang itu tidak memiliki aura keberuntungan yang mengelilinginya. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia dapat menghancurkan lawan sampai mati tanpa mengkhawatirkan akibat apapun. Menurut apa yang kamu katakan, selama ada orang di dunia Xuan Huang, mereka juga harus berada di area terlarang, kan? Mata indah Yue Tianyin penuh dengan ketidakpercayaan. Itu adalah pertama kalinya baginya mendengar fakta yang begitu mengejutkan. Bahkan leluhur klan bulannya tidak memiliki informasi tentang ini. Dia tidak peduli tentang dirinya sendiri di area terlarang. Palsu tetaplah palsu. Jika dia bertemu dengan yang palsu, dia yakin bisa membunuhnya. Tapi bagaimana jika kamu bertemu dengan tandingan Ye Lang di area terlarang? Mungkinkah ada sosok setara Ye Lang di area terlarang? Yue Tianyin menelan ludah dengan ngeri dan menatap Ye Lang di sampingnya. Jika benar-benar ada Ye Lang yang begitu jahat di area terlarang, Yue Tianyin tidak bisa membayangkan bencana seperti apa yang akan menimpa dunia Xuan Huang. Aku khawatir jika mereka menghadapi ini, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan dan akan hancur menjadi abu. Dia sangat tersentuh oleh kejahatan Ye Lang. Aku jelas tidak ingin menjadi musuh mereka. Aku belum menghadapinya saat ini makhluk-makhluk di area terlarang saling membunuh dan berevolusi dengan saling melahap sebagian besar isotop telah lama menghilang dalam hiruk pikuk evolusi tidak mungkin semua orang memiliki isotop. Tentu saja, semakin jahat seseorang di dunia Xuan Huang, semakin tidak berdaya dia di area terlarang. Dia akan sering menjadi lebih tidak berguna. Keduanya relatif. Ye Lan menggelengkan kepalanya dan memberikan penjelasan. Contohnya, dia pernah melihat rekannya sendiri di area terlarang. Itu hanyalah serangan biasa dari Dewa Domain, dan akibatnya menghancurkannya. Sangat mungkin rekannya di area terlarang belum menembus tingkat kekaisaran dalam kekuatan. Namun, pemusnahan isomorfnya menyebabkan bakatnya tumbuh dengan mengerikan. Dia mampu menyaingi Maha Guru Rong Dao di alam ilahi dari 3 alam teratai dan sekarang dia mampu melenyapkan Maha Guru Rong Dao. Dia menatap Ye Lang. Ragu-ragu sejenak dan berkata saya menduga bahwa rekan-rekanmu di area terlarang sudah dimusnahkan oleh Supreme Ice, termasuk orang-orang di sekitarmu. Mereka jelas bukan monster, bahkan tidak sehebat para jenius, tetapi mereka bisa bertarung sebaik monster-monster itu. Mungkin Supreme Ice bahkan memusnahkan rekan-rekan orang-orang di sekitarmu. Tentu saja, hanya makhluk hebat seperti Supreme Ice Lord yang bisa melakukan ini dengan presisi seperti itu. Jika tidak, hanya makhluk-makhluk tertinggi yang telah lolos dari belenggu tanda sungai panjang takdir dan mengikuti bimbingan benang demi benang dari tanda tersebut yang dapat mengikuti jejak dan membunuh rekan mereka sendiri. Supreme Being biasa tidak dapat menemukan keberadaan isotop untuk orang lain. Tidak ada jejaknya sama sekali. Mata Yue Tianyin dipenuhi dengan antisipasi dan kerinduan. Jika aku bisa menemukan rekanku dan membunuhnya. Bukankah aku bisa naik ke surga dalam 1 langkah? Bakatnya sekarang sudah mengerikan. Jika kita bisa menghilangkan isotopnya, bukankah itu akan menjadi sebuah kemajuan? Si Hao dari klan batu. Dia bahkan mungkin tidak takut pada Ye Lang. Yue Tianyin menyipitkan mata indahnya menatap Ye Lang. Dan mencibir dalam hatinya. Dia berulang kali dibuat frustrasi oleh Ye Lang dan tidak punya energi untuk melawan sama sekali. Dahulu dia berpikir bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan Ye Lang. Tapi sekarang mengetahui berita tentang keberadaan isotop tersebut membuatnya penuh harapan. Setelah membunuh isomorf, bahkan jika dia tidak lebih kuat dari Ye Lang, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk bersaing dengan Ye Lang. Yang mulia, Anda terluka parah. Berhenti bicara dan istirahat serta pulihkan diri saja. Ye Lang beradaptasi dengan kondisi setempat dan membuat medan hampa di dalam gua untuk mengisolasi invasi energi jahat dari dunia luar. Mereka bertiga tinggal di gua yang sunyi itu, dengan obor terang yang membawa cahaya. Ye Lang bisa membangun istana megah bagi mereka bertiga untuk beristirahat. Tetapi istananya begitu besar sehingga sangat sulit bagi mereka bertiga untuk bertemu. Jadi apa yang bisa mengganggu Yue Tianyin? Ye Lang menukar daging dan darah naga dari toko sistem. Dan terus memanggangnya dengan api Tao.
Minyak keemasan menetes ke api Avenue dan nyala api tiba-tiba melonjak, membuat kekuatan Avenue lebih berlimpah dan kaya. Sungguh aroma yang nikmat ini adalah daging dan darah ras naga di dunia Xuan Huang saat ini, ras naga hampir punah. Setiap naga sangat langka bagaimana mungkin kamu bahkan memiliki bahan seperti itu. Yelan melihat daging naga emas panggang, menelan air liurnya. Memandang Yelang dan dengan sungguh-sungguh memperingatkan di dunia luar, kamu tidak boleh mengungkapkan fakta bahwa kamu memiliki daging dan darah naga. Jika tidak, jika monster naga tersembunyi itu mengetahuinya, mereka akan membunuhmu bahkan jika mereka datang ke istana Kaisar Xuan Yu. Katakan saja padaku apakah kamu ingin memakannya atau tidak. Yelang menggunakan senjata domain untuk memotong sepotong daging naga, meletakkannya di depan Yelan, dan mengangkat dagunya. Makan. Yelan mengambil daging naga tanpa berpikir dan memakannya sedikit demi sedikit. Sajikan, lezat. Kekuatan daging dan darah yang kaya berubah menjadi kabut putih dan menghilang dari mulut dan lubang hidung Yelan serta lubang lainnya. Ini adalah manifestasi dari kekuatan daging dan darah yang terlalu kuat dan tidak dapat diserap sepenuhnya. Ini adalah daging dan darah dari klan naga sejati. Untuk orang biasa di alam Kaisar Guan, memakan satu gigitan dapat meningkatkan kekuatan mereka sebesar 10 hingga 30. Makan perlahan, kenapa kamu begitu terburu-buru? Tidak ada yang akan merebutnya darimu. Yelang memandang Yelanhu yang ingin menyembuhkan luka-lukanya dan bercanda dengan lembut. Setelah Yelan menelan sepotong daging naga, dia mengambil sepotong lagi untuknya, memotongnya, dan meletakkannya di piring untuk dimakan. Terima kasih, daging naga ini adalah tonik yang bagus untuk tubuhku yang terluka. Ketika kita kembali ke istana kekaisaran, aku akan membalasmu 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Sambil melahap daging naga, Yelan berjanji kepada Yelang bahwa dia tidak akan makan gratis dan akan membalasnya 2 kali lipat. Yelang tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan sopan palsu. Kita semua adalah orang-orang jenius kaisar dan kita berbagi suka dan duka. Mengapa kau mengatakan ini? Aku telah menghabiskan hampir 10 juta poin penjahat Tianming Xuan Huang untuk ditukar dengan daging dan darah dari klan naga sejati. Entah kamu mengatakannya atau tidak, kamu harus membalas budi. Agak memalukan untuk mengatakannya dengan lantang. Aku juga ingin makan. Yue Tianyin mengulurkan tangannya untuk meminta dengan ekspresi buruk di wajahnya. Dapat dimengerti bahwa Yelang menyembuhkan luka-luka Yelan. Mereka semua adalah para jenius dari istana kekaisaran. Dia bisa mengerti. Namun, dia tidak bisa menerima bahwa Yelang benar-benar memotong daging naga untuk Yelan. Mengapa begitu ramah? Dia sangat lembut dan perhatian kepada Yelan. Tetapi dia dingin dan kasar padaku. Apakah kamu harus bersikap standar ganda seperti itu? Apa yang sedang kamu makan? Apa kamu tahu seberapa mahalnya daging dan darah klan naga sejati ini? Yelang memutar matanya dan berkata dengan tidak senang, kamu dan aku tidak memiliki hubungan spesial, beraninya kamu meminta bahan-bahan berharga seperti itu dariku? Yue Tianyin dipenuhi dengan kebencian. Dia menggigit bibirnya yang kemerahan, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan malu dan marah. Yelang, aku hanya memintamu sedikit daging dan darah naga, dan kamu benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Yelang bisa mengucapkan kata-kata sedingin dan sekejam itu dari mulutnya yang bersuhu 37 derajat. Reinkarnasi abadi di dunia mimpi roda kelahiran kembali. Ribuan pertemuan intim. Mungkinkah bahkan Yelana, sesama jenius dari istana kekaisaran, tidak bisa dibandingkan dengannya? Yue Tianyin, ada apa dengan ekspresi di wajahmu? Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan? Saat itu baik untukmu, kamu dengan tegas menentang pengalaman masa lalu. Saat itu baik untuk orang lain, kamu ingin berbicara tentang pengalaman masa lalu. Bagaimanapun, mulutmu adalah milikmu. Begitu bibir atas dan bawahmu bersentuhan, kamu bisa mengatakan apapun yang... Yelang dipenuhi dengan sarkasme di dalam hatinya. Sudah jam segini dan kamu masih saja memainkan trik lama dengan mengatakan satu hal dan memikirkan hal lain. Sundere yang mengatakan satu hal dan memikirkan hal lain sudah tidak laku lagi. Namun, dengan Yelan sebagai alat untuk menarik kebencian, dia tidak keberatan bermain-main dengan Yue Tianyin. Kamu pertahankan harga dirimu dan aku melanjutkan investasiku. Semakin baik kamu memperlakukan Yelan, semakin besar hadiah yang akan kamu dapatkan ketika kamu kembali ke istana kekaisaran Xuan Yu. Seperti Lu Qinger dan Mu Xianxian. Mungkin dengan bantuan Yelan, dia bisa berhasil maju ke alam Dewa Domain. Saat itu nilai penjahat Tianming Xuan Huang yang dia peroleh akan lebih dari 10 miliar. Belum lagi beberapa potong daging dan darah naga. Bahkan jika itu adalah seluruh naga di alam Dewa Domain, itu pasti akan menjadi keuntungan besar. Yelang, daging dan darah naga paling bermanfaat di awal. Jika kamu makan terlalu banyak, itu akan berangsur-angsur menjadi biasa. Dia menghancurkan jimat pengubah ruang yang diberikan oleh leluhur klan bulan untuk kita. Kita harus memberinya sesuatu sebagai balasannya. Yelan dengan ramah mengingatkan. Oke, aku akan mendengarkanmu. Yelang mengerutkan bibirnya dan menyerahkan sepotong daging naga panggang yang sempurna kepada Yue Tianyin dengan sedikit ketidakpuasan. Ini untukmu. Yue Tianyin ragu-ragu sejenak, tetapi tetap saja, di depan Yelang dan Yelan Se, dia menggunakan mulutnya yang cerah dan berair untuk menggigit kecil daging naga yang penuh dengan darah dan daging. Bagaimana rasanya? Daging naga adalah makanan kelas atas, tetapi di dunia Xuan Huang saat ini, ras naga sedang sekarat. Dan daging naga dengan darah murni sulit ditemukan kali ini. Yelang sedang menikmati pesta. Yelan menatap Yue Tianyin dengan penuh harap dan berinisiatif untuk berbicara dengannya. Yue Tianyin menggoda dengan tatapan kesalenak atau tidak, apa urusanmu daging naga ini dibawa oleh Yelang? Dan terserah pada Yelang untuk memutuskan dengan siapa dia akan berbagi. Kamu menggunakan keuntungan Yelang untuk mendapatkan bantuan. Apakah kamu pikir aku akan berterima kasih pada? Yelan menggelengkan kepalanya.
Bukan itu maksudku, kita bertiga berada dalam situasi yang sangat putus asa, sekarang kita harus tetap bersama. Yue Tianyin mendengus tidak puas. Sambil menunjuk kulit putih Yelan yang mulai retak lagi, lihat dirimu sekarang, jika Yelang tidak bertindak, kamu sudah menjadi abu. Kekuatan tempurmu saat ini bahkan tidak sebaik penghalang hidup dan mati biasa. Kamu masih berada di perahu yang sama. Apakah kamu takut menyeret kami ke bawah dan ditinggalkan oleh kami? Jadi kamu sengaja bertingkah seperti orang baik di sini. Yelan membela diri dengan cemas. Aku pasti tidak punya pikiran seperti itu. Jika aku mendapat masalah, aku akan berinisiatif untuk tinggal dan tidak akan pernah membiarkan Yelang jatuh ke dalam keputusasaan karena aku lagi. Yelan benar-benar tidak memiliki obsesi sebanyak itu dengan hidup dan mati. Sebelum Yelang bertindak, dia sudah siap untuk mati. Yelang lah yang menyelamatkan nyawanya. Jika dia bisa kembali ke istana kekaisaran Xuanyu, dia tidak akan berusaha untuk membantu Yelang. Berikan dia sesuatu sebagai balasannya. Aku tidak akan pernah mengecewakan penyelamatku. Namun, jika situasinya mustahil, dia akan secara sukarela tinggal di area terlarang, bahkan hanya untuk membeli kesempatan bagi Yelang untuk melarikan diri, dan dia pasti tidak akan ragu. Yue Tianyin tidak peduli dengan kebencian bawaan. Kamu bilang kamu tidak berpikir begitu, tapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kamu adalah orang suci dari istana Kaisar Xuanyu, makhluk tertinggi di bawah Yang Maha Kuasa. Bahkan Yang Maha Kuasa pun harus menghormatimu. Bagaimana mungkin hidup kami sama berharganya dengan orang sucimu? Yelang yang sedang mendengarkan kedua wanita itu bertengkar ingin tertawa. Bahkan ingin menambahkan bahan bakar ke api. Mengalahkan, berkelahi, semakin hidup pertarungannya, semakin baik. Ketika tiga orang berjalan bersama, pasti akan ada kebencian. Entah Yelan dan Yue Tianyin tidak akur atau dia tidak akur dengan Yelan atau Yue Tianyin. Mengalihkan ketidakpuasan Yue Tianyin terhadapnya kepada Yelan. Itu akan memberinya setiap manfaat dan tidak membahayakannya. Semakin bising ketidaksepakatan itu, semakin dia bisa mendapatkan keuntungan darinya. Sayang sekali kebaikan bodoh Yelan tidak akan menyebabkan dia menyimpan dendam karena pertengkaran verbal ini. Jangan biarkan kami memakannya begitu saja. Daging dan darah naga juga akan bermanfaat bagimu, terutama bagi seseorang sepertimu yang berfokus pada kultivasi fisik dan mental. Semakin banyak daging dan darah naga yang kamu konsumsi, semakin kuat kekuatan daging dan darahmu. Yelan tidak ingin terus berdebat dengan Yue Tianyin, jadi dia memberi Yelang saran yang tulus. Tangan Yelang terus-menerus melepaskan api pembakaran Dao Agung, membakar daging dan darah para naga. Dia tersenyum tak berdaya, aku terlalu sibuk. Alangkah baiknya jika ada yang bisa memotong daging naga dan membawanya ke mulutku. Mendengar ini, Yue Tianyin segera memotong daging naga menjadi potongan-potongan kecil dan meletakkannya ke mulut Yelang. Yelan berada dalam dilema. Dia harus memenuhi permintaan Yelang, tetapi dia juga tidak bisa berdebat dengan Yue Tianyin. Dia harus mengambil sepotong besar daging naga yang belum dipotong dan memberikannya kepada Yelang. Di satu sisi, ada potongan-potongan daging yang telah dipotong menjadi ukuran sekali suap, dan di sisi lain ada sepotong besar daging yang sangat berminyak sehingga mulutmu akan mengeluarkan minyak saat kamu menggigitnya, yang sangat tidak sedap dipandang. Tanpa berpikir dua kali, Yelang menggigit daging naga yang diserahkan Yelan, menyobeknya menjadi suapan besar. Berminyak. Berikan aku sesuatu untuk diminum. Yelang memberi perintah dan menghisap cairan spiritual batu abadi yang dibawa Yelan. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah melihat Yue Tianyin yang mencoba menunjukkan kasih sayangnya kepadanya. Pihak berwenang adalah yang paling bingung. Ada tatapan jijik yang main-main di mata Yue Tianyin. Melihat Yelan yang melayani Yelang, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Mungkin Yelan merasa bahwa Yelang lebih ramah padanya. Dia tidak tahu bahwa Yelang sengaja menunjukkan semua ini padanya. Yelan mungkin bahkan tidak tahu bahwa dia hanyalah sebuah alat. Itu adalah badut yang sengaja dibuat Yelang untuk membuatnya marah. Rasanya enak, kamu juga harus mencobanya. Yelang membebaskan tangannya. Memegang minuman, mengulurkannya ke mulut Yelan, memberinya minum dengan sayang. Oke, beginilah cara kita bermain. Right, ini cara kita bermain, right? Biarkan aku keluar. Yue Tianyin berdiri dan berteriak marah pada Yelan. Yelan sedikit mengernyit. Dalam kondisi fisiknya saat ini, bagaimana mungkin dia memiliki energi untuk memasang penghalang? Terlebih lagi, penghalang ini dipasang oleh Yelang, dan Yue Tianyin mengetahuinya. Pesawat jenis apa yang ingin kamu buat? Yelang dengan tidak puas membuka lorong ke medan kosong dan berteriak pada Yue Tianyin, jika kamu ingin membuat masalah, menjauhlah. Bab 1714. Gila. Setelah meninggalkan medan kehampaan, mata Yue Tianyin merah. Biarkan dia menjauh dari kebisingan. Ketika dikelilingi oleh makhluk tertinggi radikal, dia membutuhkan jimat pengubah ruang tingkat tertinggi miliknya dan ingin memeluknya erat-erat. Sekarang dia tidak dibutuhkan, dia ingin menendangnya pergi. Suruh dia pergi. Kamu benar-benar Yelang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih, dan bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Yue Tianyin dipenuhi dengan kebencian yang tak berkesudahan saat dia berkeliaran di area terlarang. Kekuatan mengerikan dari Grid Dao dilepaskan, menyebabkan semua makhluk di area terlarang alam kaisar memiliki tubuh yang hancur berkeping-keping. Sungguh kultivator wanita manusia yang kuat. Jika kita memakan manusia jenius ini, kita mungkin bisa menembus ke dewa jahat tingkat menengah. Benar-benar sekumpulan idiot. Jika seorang kultivator wanita manusia dari tingkat ini dibesarkan dan digunakan dengan benar, dia dapat melahirkan sejumlah dewa jahat yang tak ada habisnya. Saat itu, keturunannya akan tak ada habisnya. Jika mereka dibatasi sebelumnya, mereka dapat sepenuhnya mengandalkan keturunan mereka untuk mengendalikan wilayah yang luas. Tidak jauh dari sana, ada beberapa makhluk area terlarang yang kuat yang menatap Yue Tianyin yang dengan seenaknya melepaskan kekuatan jalan.
Mereka semua memiliki pikiran jahat. Beberapa ingin memakannya sebagai makanan darah. Ada juga yang ingin memenjarakan mereka sebagai budak agar mereka dapat menghasilkan keturunan tanpa akhir dan menduduki area terlarang. Sayang sekali makhluk-makhluk wilayah terlarang ini tidak sempat bertindak. Yue Tianyin, yang sedang dilanda amarah, telah menemukan kelompok dewa jahat ini. Ingin memakan, secercah keganasan melintas di mata indah Yue Tianyin. Langkah pertama yang dia buat adalah sihir kilin. Tubuh kurus Yue Tianyin berubah menjadi binatang mitos kilin setinggi 10.000 kaki, seluruh tubuhnya berubah menjadi merah muda, bahkan sisiknya pun berwarna merah muda cerah. Dia mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Sebuah kawah meteorit besar muncul di tempat para dewa jahat itu berada. Beberapa dewa jahat dipaku ke tanah, tubuh mereka meledak. Meninggalkan mereka tanpa tempat untuk melarikan. Yue Tianyin meraih dewa jahat utama dan mengingat adegan Yelan memakan daging naga di benaknya. Dia menyeringai dan berkata, "Apa kamu tidak mau makan daging? Aku akan membiarkanmu makan, dan kamu, dengan cakar lainnya." Dia menjepit dewa jahat, menghancurkannya dalam sekejap, dan memasukkannya ke dalam mulut dewa jahat dengan panik. Udara jahat. Daging dan tulang meregangkan mulut dewa jahat itu hingga berdarah. Energi jahat yang mengerikan mulai meluas dengan liar di dalam tubuh dewa jahat itu. Makhluk-makhluk di area terlarang ini berevolusi dengan melahap jenis mereka sendiri. Dengan bantuan Yue Tianyin, dewa jahat ini melahap dewa jahat dengan level yang sama dan aura jahatnya sendiri meningkat lebih dari 20. Nyaman dan menyegarkan. Dewa jahat itu menjilat sudut-sudut mulut merahnya dengan kegilaan yang memuakkan di matanya. Oke. Makan, aku akan membiarkanmu makan terus makan. Yue Tianyin memegang erat dewa jahat di tangannya dan berkeliaran di sekitar area terlarang, peduli apakah itu makhluk tingkat kaisar atau makhluk di area terlarang tingkat dewa jahat utama. Dia menerima semuanya dan memasukkan semuanya ke dalam mulut dewa jahat di tangannya untuk ditelan. 10 kepala. 100 kepala. 3.600. Dewa jahat yang melahap 600 makhluk dari area terlarang memiliki perut buncit sebesar bintang. Ada energi yang mengerikan di dalam, bahkan perutnya meregang menjadi bulat dan tembus cahaya dengan retakan padat yang muncul di atasnya. Dan itu akan meledak. Makan, aku tidak bisa makan lagi. Dewa jahat utama meraung kesakitan. Dalam waktu sesingkat itu, dia menelan sejumlah besar energi jahat. Tidak mungkin untuk mencernanya. Kamu akan kekenyangan sampai mati. Tidak masalah jika kamu tidak bisa makan. Apa kamu tidak mau minum? Aku akan menyuapimu. Minumlah sebanyak yang kamu bisa. Kamu harus minum yang... Adegan Yelang memberi minum Yelan terulang dalam pikiran Yue Tianyin. Dia menghancurkan makhluk-makhluk di area terlarang satu persatu. Membiarkan darah yang bercampur dengan energi jahat mengalir ke mulut dewa jahat. Daging dan darah makhluk di area terlarang telah diperas ke tenggorokan dewa jahat ini dan tidak bisa lagi dimasukkan. Namun masih ada celah di antara daging dan darah. Yue Tianyin bahkan tidak melewatkan celah makanan di perut dewa jahat. Ratusan makhluk di area terlarang dibantai sekaligus memenuhi dewa jahat utama seperti balon besar yang membengkak. Lepaskan aku tahu aku salah. Bukankah para kultivator di dunia Xuan Huang, Anda menyukai orang yang meminta maaf? Dewa jahat ini meminta maaf kepada Anda. Dewa jahat utama yang dikendalikan oleh Yue Tianyin meratap kesakitan dan memohon ampunan dengan sekuat tenaga. Ia bertanya pada dirinya, dibandingkan dengan para kultivator di dunia Xuan Huang, ia sudah cukup jahat dan memiliki sifat yang sangat buruk. Tapi siapa yang tahu bahwa kultivator wanita manusia yang ditemui kali ini akan begitu gila? Ini bukan memberinya makan darah. Ini jelas menjadi gila. Gila dan menakutkan. No. Tidak karena kamu ingin makan dan minum sebanyak ini, aku pasti akan memberimu makan. Yelang tidak membutuhkanku untuk datang. Aku bisa memastikan kamu tidak bisa makan. Di mata Yue Tianyin, wajah jelek dewa jahat utama ini seolah-olah telah berevolusi menjadi wajah Yelan yang bermartabat dan agung. Di matanya, Yelan sejelek dewa jahat ini. Dia terus menangkap makhluk dari area terlarang dan menggunakan sihirnya untuk memasukkan daging dan darah dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya ke dalam perut dewa jahat utama yang kewalahan. Akhirnya, dewa jahat utama terakhir dimasukkan ke dalam. Dewa jahat yang perutnya membengkak mengerikan itu tidak tahan lagi dengan tingkat energi jahat ini. Banyak suara renyah meletus dari tubuhnya dan gelombang energi jahat yang mengerikan keluar dari anggota badan dan tulangnya seperti orang gila. Raungan memekakkan telinga bergema di seluruh area terlarang. Awan jamur besar hampir menutupi area puluhan bintang. Panas yang membakar memaksa Yue Tianyin mundur berkilo-kilometer. Kau barang tak berguna, kau sudah meledak setelah makan sedikit saja. Yue Tianyin mendengus dengan nada menghina di matanya. Kemarahan belum mereda. Lanjutkan mencari makhluk yang dapat melampiaskan amarahmu di area terlarang. Tidak lama kemudian, Yue Tianyin yang telah menemukan pengganti Yelan, sibuk mengisi area terlarang dengan makhluk-makhluk. Namun, dia tidak menyangka bahwa sekelompok jenius dari istana kekaisaran yang tersesat di area terlarang akan datang untuk Dari mana datangnya bidat jahat ini? Beraninya mereka berkolusi dengan para pelaku kejahatan di area terlarang ini dan membantu makhluk-makhluk di area terlarang untuk tumbuh. Pendekar hantu itu membawa pedang hitam besar di punggungnya. Di sampingnya ada banyak dewa domain dari istana kekaisaran. Mereka semua adalah dewa dari satu lotus atau bahkan dua domain lotus. Jumlahnya mencapai puluhan.
Ghostblade mengetahui bahwa kaum radikal sedang berburu, tidak bersedia berjalan berdampingan dengan mereka yang berada di alam kekaisaran karena mereka hanya akan menjadi penghalang. Dengan bepergian bersama Dewa Domain ini, dia bisa memiliki seseorang untuk menjaganya dan juga memiliki cara untuk mundur. Pada saat ini, dia sangat ingin untuk berintegrasi ke dalam kelompok Dewa Domain ini. Jangan sia-siakan upaya untuk mempromosikan etos Istana Kekaisaran. Jika Anda bertemu roh jahat di jalan, hunus pedangmu dan bunuh mereka. Seseorang dari Istana Kekaisaran Xuan Yu. Yue Tianyin menoleh, matanya bersinar merah padam. Dia mengenali Ghostblade dan tahu bahwa dia adalah seorang jenius dari kelas yang sama dengan Ye Lang di Istana Kekaisaran. Mata yang mana yang melihatku mendorong pertumbuhan makhluk area terlarang? Aku telah membunuh setidaknya 800.000 makhluk area terlarang, jika tidak jutaan. Dan kau bilang aku berkolusi dengan makhluk area terlarang? Armor Kirin merah muda Yue Tianyin meledak dan dia berteriak marah. Jika kau mengatakan sesuatu yang salah, kau harus membayar harganya dengan nyawamu. Bab 1715 Putra Keberuntungan. Dia dipenuhi amarah terhadap Ye Lang. Tidak realistis untuk menyerang Ye Lang. Temukan pisau hantu sebagai pengganti Ye Lang. Tidak bisa diterima untuk menghancurkan orang lemah ini terlebih dahulu dan menenangkan amarah di hatimu. Yue Tianyin dipenuhi amarah dan sama sekali tidak menganggap serius Dewa Domain di samping Gui Dao. Dia menggunakan sihirnya untuk menyerang. Cakar kilin membelah udara. Seluruh ruang terasa seperti sepotong sutra lembut. Dengan suara desir, ia tercabik-cabik oleh cakar kilin, memperlihatkan kehampaan yang tak berujung. Kerja bagus. Satin hitam yang dililitkan pisau hantu di sekeliling matanya hancur, matanya terbuka dan pupilnya yang berbentuk pisau menyusut. Lalu pisau hitam di belakangnya ditarik keluar. Cahaya hitam tak berujung mengaburkan kecemerlangan gagak emas. Jalan pedang yang mengerikan. Ledakan gila pasang surut yang tak terkendali. Dentang. Cakar kilin beradu dengan pisau hitam. Dan teknik sihir serta jalan agung bersaing. Esensi Dao bergulung masuk seperti gelombang besar yang menyebar ke segala arah. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di area terlarang hancur berkeping-keping oleh dampak energi Dao ini. Sangat kuat. Ini adalah sihir kilin. Itu adalah sihir bawaan Yue Tianyin, gadis kesayangan dari klan bulan. Apakah kamu Yue Tianyin dari klan bulan? Para dewa dari Istana Kekaisaran yang berdiri di samping Gui Dao semuanya mengenali identitas asli Yue Tianyin dan merasa takjub. Dia kemudian melihat ke arah Ghostblade dan diam-diam mengingatkannya wanita ini bukan orang biasa dan tidak bisa dikalahkan. Dia berada pada level yang sama dengan Si Hao dari Istana Abadi Huangzu dan Ye Lang dari Istana Kekaisaranku, seorang penjahat tingkat atas. Jika kamu ingin membunuh dia, kamu butuh bantuan kami. Pedang hantu diayunkan secara horizontal untuk memblokir ujung tajam cakar kilin yang bisa menembus udara. Bahkan tanpa menoleh ke belakang, dia berkata dengan keyakinan yang luar biasa, tidak seorang pun perlu membantu. Aku sudah cukup. Para yang disebut jenius dan pelaku kejahatan tidak lebih dari batu loncatan di mataku. Entah itu Si Hao atau Ye Lang, mereka akan menjadi batu loncatan di bawah kakiku cepat atau lambat. Pisau hitam yang dipegang oleh Ghostblade bergetar puluhan juta kali dalam satu napas. Mengandalkan kekuatan brutal dari Grid Dao dan maksud pedang khusus di area terlarang. Yue Tianyin yang dilengkapi dengan sihir kilin. Secara paksa ditahan. Pedang hantu itu menangkis cakar kilin yang tajam. Kemudian dia melangkah ke udara dan dalam sekejap. Dia berada di depan unicorn merah muda dan dengan tinjunya dia meninju dengan ganas. Kekuatan yang ditambahkan ke kekuatan pedang berlipat ganda berkali-kali. Binatang suci kilin terluka parah oleh serangan ini dan terbang mundur ribuan mil jauhnya. Darah merah terang terus menyembur keluar dari mulutnya. Yue Tianyin menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa dengan gila. Oke, kau memberi makan dan minum wanita lain. Dan kau berani memukulku, aku ingin nyawamu. Yue Tianyin yang mengubah dirinya menjadi kilin. Mengadopsi gaya bertarung yang benar-benar sembrono. Dia melancarkan serangan balik gila-gilaan ke arah pedang hantu. Cakar kilin menyapu terus-menerus. Ruangan itu seperti sutra. Terkoyak menjadi potongan-potongan dan seperti rumbai membentang di area terlarang dengan cara yang aneh dan penuh warna. Di bawah kekuatan sihir kilin. Puncak gunung runtuh. Gunung yang terbakar dan lautan yang mendidih hanyalah hal-hal kecil di depan Yue Tianyin saat ini. Sisik di seluruh tubuhnya terus-menerus retak. Darah merah terang menyembur keluar. Kabut darah tebal selalu menyelimuti tubuh Yue Tianyin. Gadis klan bulan macam apa ini? Dia jelas-jelas wanita gila. Pedang hantu yang memegang pisau hitam jelas memiliki keuntungan. Namun, di bawah gaya bertarung putus asa Yue Tianyin, mereka dikalahkan selangkah demi selangkah. Yue Tianyin terus berbicara seperti orang gila. Mengatakan sesuatu tentang memberi wanita lain makan dan minum. Kapan dia dekat dengan wanita lain? Bahkan jika ada teman Taois dekat, apa hubungannya dengan Yue Tianyin? Bahkan jika itu spesies peledak, lalu kenapa? Di mataku sekarang, bulan suara surgawi saja tidak cukup untuk membuatku menundukkan kepala. Ghostblade lebih percaya diri dari sebelumnya. Di area penalti dia mendapat peluang besar. Belum lama ini, dia menemukan makhluk dari area terlarang yang tampak persis seperti dirinya. Itu hanyalah alam kuasi kaisar biasa. Dia dengan santai membunuh makhluk di area terlarang. Dia tidak diizinkan untuk menarik kebencian di area terlarang menggunakan nama Ghostblade.
Tapi siapa sangka setelah membunuh makhluk area terlarang, penghalang alamnya yang terlepas secara alami akan menerobos. Alam telah berubah dari cermin Qian Kun menjadi alam langit dalam satu gerakan. Itu meningkat pesat sepanjang jalan. Sebanding dengan Dewa Domain setengah langkah. Kekuatan tempurnya telah meroket dengan liar. Bahkan hari ini jika dia menghadapi mantan putra suci langit, dia 100% yakin akan kemenangan. Itu untuk menghadapi Dewa Domain di istana kekaisaran Xuan Yu. Dia tidak menganggap serius siapapun di bawah tingkat kedua Lotus. Karena kamu telah dirasuki oleh iblis, aku akan membuatmu sadar. Ghostblade menyipitkan matanya yang panjang dan sempit dan inti berbentuk pisau di pupilnya bergerak cepat. Kebenaran misterius dari pedang tetap ada di atas pedang. Sambil menahan serangan terus-menerus dari cakar kilin, Yue Tianyin menderita semakin banyak luka di tubuhnya, dan sisik yang patah menjadi semakin padat. Darah dari mulut Yue Tianyin menyembur keluar dengan gila seolah-olah tidak berharga. Heavenly Sword. Aura di sekitar pedang hantu mencapai ekstrim yang mendekati aura Dewa Domain. Dia meraung dengan marah. Dengan serangan ini aku akan menghancurkan sihirmu dan memutuskan jalanmu. Pedang hantu itu memegang pedang dengan kedua tangannya, dan niat pedang yang padat itu mendidih dengan gila. Bahkan area terlarang ini sepertinya beresonansi. Seolah-olah ada jejak energi mengerikan dalam kegelapan. Mulai mempraktikkannya pada pedang hitam dari pedang hantu. Gelombang mengerikan dan menakutkan itu membuat Yue Tianyin. Siapa yang sudah jatuh ke dalam manes Shoke dan bangun? Namun, semuanya sudah terlambat. Pedang Tianju dari Ghostblade sudah jatuh. Pisau itu berkilat seperti garis putih dan menghilang ke arah tebasan seperti meteor. Yue Tianyin gagal menghindarinya sepenuhnya. Dan salah satu cakarnya diserang oleh cahaya yang mengalir. Fiu. Sisik terpisah dari daging. Salah satu lengan Yue Tianyin terbang lurus ke langit. Tiba-tiba meledak dan berubah menjadi aliran cahaya yang mulai menghilang. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju area terlarang seperti hiu yang mencium bau darah. Dia menerkam dengan Feng Kuang ke arah esensi sihir yang meledak. Itu menggerogotinya seperti orang gila. Sangat kuat. The Ghostblade benar-benar memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Lebih baik dari gadis cantik klan bulan dan hampir sebaik si Hao dari Istana Abadi Alam Semesta Kuning. Para dewa dari Istana Kekaisaran yang menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan semua merasa ngeri ketika mereka melihat pemandangan ini. Setelah memotong lengan Yue Tianyin, Gui Dao sepertinya telah mencapai puncak kehidupannya. Kepercayaan dirinya berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Dia mengangkat lehernya dengan arogan, memandang rendah Yue Tianyin yang tubuh kilinnya telah meledak dan kembali ke wujud aslinya. Dengan satu lengan hilang entah tundukkan kepalamu atau mati bahkan Dewa Emas pun tidak bisa menyelamatkanmu. Bunuh aku jika kau mau. Kenapa kau bicara omong kosong sebanyak itu? Yue Tianyin tanpa gentar melakukan sihir kilin lagi, berubah menjadi kilin bercakar 3, dan mendengus dingin. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Pedang hantu itu, pisau hitam bersarung itu ditarik keluar lagi. Niat pedang yang menakjubkan itu seperti seutas sutra yang bersinar terang. Dia mengumpulkan niat pedang yang menakutkan. Dia ingin membunuh gadis cantik dari klan bulan sepenuhnya di area terlarang ini. Tepat ketika niat pedang mencapai puncaknya. Sebuah tombak hitam dan emas datang dari jauh, memecah ruang. Halberd itu menembus langsung ke tanah di antara Yue Tianyin dan pedang hantu. Bumi bergetar. Gelombang kekuatan seperti Halberd melonjak ke langit, menembus awan dan mengguncang dunia. Cahaya gelap dan redup membuat kekuatan pedang hantu yang sekuat harimau di area terlarang. Mundur lebih dari 30. Bab 1716 Mutiara Kecil yang menahan diri. Apakah ini Halberd milik Tuan? Apakah Anda yakin tidak melakukan kesalahan senjata kekaisaran kelas atas ini benar-benar milik Tuan? Halberd Ye, kan? Ini benar sekali. Tombak ini sangat ajaib di antara senjata kekaisaran terbaik. Tidak mungkin itu salah. Tuan Ye belum meninggal. Dia telah diburu oleh begitu banyak radikal kuat, namun dia masih hidup sampai sekarang. Setelah melihat ini, banyak dewa di area Istana Kekaisaran menunjukkan ekstasi di wajah mereka. Kebanyakan dari mereka memasuki area terlarang kali ini untuk menjalin hubungan baik dengan Yelang. Bahkan ketika menghadapi situasi yang mengancam jiwa, dia tidak terlalu merasa dendam terhadap Yelang. Siapapun yang berani menyerbu masuk ke area penalti harus mempertaruhkan kepalanya. Bagaimana Anda bisa mencapai posisi Dewa Domain jika Anda penakut dan pengecut? Mereka seharusnya menyesal jika Yelang musnah oleh kaum radikal. Yelang dia akhirnya tiba. Gui Dao menyipitkan matanya yang panjang dan sempit. Tanpa rasa takut sedikit pun dan bahkan samar-samar ada semacam kegilaan mengerikan yang muncul di matanya. Dia telah ditekan oleh Yelang terlalu lama. Sudah sangat lama hingga dia hampir berpikir bahwa dia bukan lagi monster atau seorang jenius. Dibandingkan dengan Yelang, kecemerlangannya terlalu rendah. Kecemerlangan sebutir nasi tidak bisa menandingi kecemerlangan bulan terang. Tentu saja itu semua sudah berlalu. Ghostblade hari ini memiliki kepercayaan diri mutlak. Bahkan jika dia tidak dapat menekan Yelang. Mengandalkan studinya yang mendalam tentang jalan pedang, dia tidak akan pernah selema sebelumnya saat menghadapi Yelang. Di bawah pengawasan semua orang dari kejauhan, dua cahaya pelangi melintasi jembatan pelangi. Itu adalah Yelang dan Yelan yang tertarik oleh keributan di sini. Yang mulia, Anda masih hidup. Ini benar-benar hebat.
Binatang buas radikal itu membunuh para jenius istana kekaisaran kita ketika kita kembali ke istana kekaisaran yang mulia. Saint Maiden harus membalaskan dendam para jenius yang telah meninggal. Banyak dewa di istana kekaisaran sangat gembira melihat Yelan masih hidup. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan air mata. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri Saint Yelan melawan Raja Iblis ketujuh sendirian untuk memperjuangkan kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Semua orang mengira bahwa orang suci itu telah mengorbankan hidupnya demi keadilan. Siapa sangka yang mulia Saint sangat diberkati dan beruntung sehingga dia masih hidup. Wajah Yelan memerah meskipun penampilannya kuat. Dia menahan napas dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas bantuan Yelang. Jika tidak, aku pasti sudah menjadi abu sekarang. Puluhan dewa domain semuanya membungkuk kepada Yelang, mata mereka menunjukkan rasa terima kasih. Dan dengan tulus memujinya Tuan Muda Ye membantu Yang Mulia Saint dan menyelamatkan hidupnya, ini adalah kontribusi besar bagi istana kekaisaran kita. Tuan Ye bukan hanya orang yang paling berkuasa di antara kaum konservatif di istana kekaisaran. Tetapi tindakannya juga jauh lebih jujur daripada tindakan kaum radikal. Memiliki Tuan Ye adalah berkah bagi istana kekaisaran Xuanyu kita. Ada aliran sanjungan yang konstan. Yelang mengabaikannya dan menatap Yue Tianyin yang salah satu lengannya terpotong. Wajahnya yang lembut tampak pucat menunjukkan bahwa dia telah terluka parah dan fondasinya rusak. Yao menunjuk ke arah pisau hantu dan bertanya dengan dingin, apakah dia menyakitimu? Yue Tianyin dengan keras kepala memalingkan wajahnya, tidak ingin Yelang melihat keadaannya yang menyedihkan. Dia menggigit giginya dan berkata dengan suara dalam, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak bisa mengalahkannya karena aku tidak sehebat dia. Kamu tidak perlu mengasihaniku. Bahkan jika aku mati, aku tidak butuh amalmu. Melirik wajah kemerah-merahan Yelan, Yue Tianyin merasa masam di hatinya, seolah-olah sebuah toples cemburu telah terbalik. Dia berpikir dalam hati. Kau dan Yang Mulia Saint sangat mesra dan penuh kasih sayang, mengapa kau mencoba mengendalikanku sekarang? Jika Anda punya waktu luang, terus berikan daging naga kepada Yang Mulia Saint. Jika Anda punya waktu, terus berikan Nona Saint batu abadi cairan spiritual. Aku bukan seseorangmu, aku tidak butuh belas kasihanmu. Dan aku tidak butuh bantuanmu. Dia ingin meneriakkan kata-kata ini di depan Yelan. Tapi itu ditambah dengan penampilannya yang menyedihkan saat ini. Benar-benar tak tertahankan baginya. Dirugikan. Sangat dirugikan. Raungan dan ledakan seperti itu akan memungkinkan gadis kesayangan dari klan bulan ini menjatuhkan mutiara kecilnya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dengan perasaan kesal di hatinya, Yue Tianyin tidak bersedia mengungkapkan perasaan sejatinya. Sikapnya sangat keras. Tolak bantuan Yelang. Sejujurnya, bahkan jika dia mati, dia tidak membutuhkan bantuan Yelang. Dia siap bahkan jika dia dipotong menjadi dua oleh pedang hantu. Bahkan di sini mereka yang musnah tetap musnah. Bahkan jika dia meninggal di luar, tidak ada yang akan mengambil jenazahnya. Dia tidak akan pernah memaafkan kesalahan Yelang. Itu terlalu banyak. Dia akan mengingat penghinaan sebelumnya sepanjang hidupnya. Tidak peduli apapun, aku tidak akan pernah memaafkan Yelang lagi. Biarkan siklus reinkarnasi abadi di dunia mimpi roda reinkarnasi hanyut bersama angin. Dia dan Yelang bukan lagi orang yang sama. Dia menempuh jalan yang guanya sendiri. Dan dia menempuh jembatan papan tunggalnya sendiri. Aku tidak akan pernah memaafkan Yelang dan aku tidak akan pernah memiliki fluktuasi emosional untuknya lagi. Aku akan membalasmu. Ada tatapan dingin di mata Yelang yang dalam. Dia berjalan menuju pedang hantu di udara dengan tatapan dingin. Jangan main-main. Yue Tianyin melangkah maju dengan satu tangan mencengkeram lengan Yelang, dengan satu tangan menggelengkan kepalanya sedikit. Dan wajahnya yang cantik yang sangat sopan sehingga tidak sesuai dengan karakternya, penuh dengan kesungguhan, dia memperingatkan dengan sangat detail. Orang ini berbeda dari sebelumnya. Saya telah melihatnya bertarung di klub Tianlong, dibandingkan dengan waktu itu, pedang hantu sekarang tampaknya lebih kuat. Tampaknya ia telah diberkati dengan energi khusus dari area terlarang ini. Kekuatan tempurnya telah meningkat ratusan dan ribuan kali. Ia bukan lagi anak ajaib yang bisa Anda kendalikan sesuka hati. Jika Anda bertindak gegabah, kamu akan menderita. Di wajah Yue Tianyin yang berperilaku baik dan halus, ada lapisan kekhawatiran yang tebal, hampir cukup untuk meluap. Dia meraih lengan Yelang dan menolak untuk membiarkannya bertindak gegabah apapun yang terjadi. Luka kamu tidak bisa dibiarkan begitu saja seperti ini. Yelang mengeluarkan harta karun berharga dari ruang sistem dan melemparkannya di depan Yue Tianyin, gunakan untuk memperbaiki luka. Ini dapat mempercepat generasi lengan yang patah. Ketika Yelang melihat Ghost Blade lagi, dia tidak lagi memiliki tampilan lucu seperti sebelumnya. Ya, dia awalnya berencana untuk menjaga Gui Dao, sang putra keberuntungan, di sisinya dan memanfaatkannya saat dibutuhkan. Tapi dalam kasus itu, prasyaratnya adalah Gui Dao, putra keberuntungan, tidak membuatnya tidak puas. Meskipun Yue Tianyin dan dia tidak memiliki banyak dasar emosional dan dia tidak layak mendapatkan bantuan berlebihan darinya. Beberapa hal, begitu terjadi, benar-benar terjadi. Fakta-faktanya tidak dapat disangkal. Dia bisa menindas Yue Tianyin, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh Ghost Blade. Belum lagi pedang hantu itu juga memotong salah satu. Dia sudah memutuskan untuk membunuh. Dalam daftar hitam di hatiku, kata-kata pedang hantu untuk dibunuh ditandai dengan huruf X besar. Apakah ini anggrek jalan bintang 7? Yue Tianyin yang telah memperoleh harta karun dari langit dan bumi memandangi anggrek di tangannya yang mekar dengan 7 warna cahaya merah, matanya yang indah penuh dengan kekaguman. Anggrek jalan bintang 7 ini dikatakan tumbuh di samping jalan yang rusak. Kekuatan obat yang menakutkan yang terkandung di dalamnya cukup untuk mengubah 7 bintang dari tempat yang sunyi dan mati menjadi bintang kultivasi dengan energi spiritual yang kaya.
Anda bisa membayangkan betapa berharganya itu. Saya tidak bisa memiliki anggrek jalan bintang 7 ini. Saya tidak punya apapun yang bagus jadi saya akan menukarnya denganmu. Yue Tianyin menginginkannya di dalam hatinya tetapi mulutnya tidak jujur. Dia dengan keras kepala menyerahkan anggrek jalan 7 bintang lagi. Tidak perlu mengatakan satu hal dan bermaksud hal lain di depanku. Yelang menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan dengan lembut membelai luka di lengan Yue Tianyin yang patah. Apakah sakit? Suara Yelang lembut dan penuh perhatian. Seperti mata air yang mengalir melalui hati Yue Tianyin. Ini menyebabkan retakan kecil tiba-tiba muncul di hati Yue Tianyin. Yang sudah sekeras batu. Bab 1717 Keterampilan Hebat Pedang Hantu. Yue Tianyin adalah putri kebanggaan dari klan Bulan. Dia adalah kebanggaan seluruh klan Bulan. Bahkan ketika Yue Wuhen masih hidup, dia tidak bisa dibandingkan dengan Yue Tianyin. Jangan terkecoh oleh kesombongan Yue Wuhen. Dia selalu berpikir tentang menginjak adiknya. Tetapi jika kita benar-benar Yue Wuhen seperti burung puyuh. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa pentingnya Yue Tianyin bagi klan Bulan. Bahkan ayahnya ingin menariknya ke puncak. Selama Yue Tianyin mengatakan tidak. Bahkan klan Bulan yang besar pun tidak berani mendukungnya lagi. Di belakang Yue Tianyin, ada leluhur klan Bulan dan yang maha kuasa yang mendukungnya. Justru karena kehormatan inilah Yue Tianyin tidak dapat menunjukkan emosinya di wajahnya sejak dia masih kecil. Kamu tidak boleh menunjukkan sifat pengecutmu. Dia membutuhkan hati yang tak terkalahkan. Dan terlebih lagi baju besi yang kuat yang tak terkalahkan di dunia. Inilah yang terjadi di depan orang luar, bahkan di belakang orang lain. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menekan rasa takut instingtifnya. Tidak sakit. Rahang Yue Tianyin yang kecil dan halus terangkat sedikit. Di bawah tatapan penuh harap Yelang, Yue Tianyin merobek anggrek jalan bintang 7 menjadi beberapa bagian, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya dengan hati-hati. Kekuatan agung dari Great Dao. Seperti gelombang besar yang membengkak dengan cepat bergegas dari perut Yue Tianyin ke anggota badan dan tulangnya. Begitu mereka menemukan celah, mereka mulai melampiaskan amarah mereka dengan kejam. Lengan ramping yang patah mulai menyebar dan tumbuh secara terlihat. Kulitnya sehalus putih telur rebus yang dikupas dengan sedikit warna merah muda. Melihatmu seperti ini membuatku merasa jauh lebih baik. Yelang dengan lembut membelai lengan yang halus, dan ketidakpedulian di wajahnya berangsur-angsur memudar. Jangan lakukan. Yue Tianyin memeluk lengan yang telah pulih dan berkata, Aku sudah mencapai alam langit bahkan tanpa anggrek Dao 7 bintang ini aku akan dapat memperbaiki kerusakan pada fondasiku dalam 10 atau 8 tahun mungkin aku akan menjadi satu tangan selamanya. tentu saja, aku tidak mengatakan bahwa anggrek jalan bintang 7 milikmu itu buruk. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa Ghost Blade tidak bisa melumpuhkanku. Itu benar. Aku hanya tidak terbiasa kamu begitu keras kepala di depanku. Terkadang tidak apa-apa untuk sedikit marah, tetapi terkadang tidak apa-apa untuk tidak marah. Sikap Yelang terhadap Yue Tianyin telah meningkat pesat. Ini menjadi semakin lembut seolah-olah menghibur dan peduli. Ini bukan trik kuno untuk jual mahal. Strategi yang paling canggih adalah memukul bola lurus. Dia benar-benar peduli. Sejak kecil saya bersedia untuk menyerah pada kelembutan dan bukan kekerasan. Yue Tianyin memiliki temperamen keras kepala terhadapnya, dan dia bahkan lebih keras kepala daripada Yue Tianyin. Tetapi jika Yue Tianyin mengungkapkan sisi lembut dan tak berdayanya, dia akan merasa kasihan padanya. Bagaimanapun, suami dan istri terikat oleh 100 hari kasih karunia. Terlebih lagi, dia dan Yue Tianyin telah menjadi suami dan istri selama lebih dari 1 hari. Ya, aku mengerti. Yue Tianyin setuju dengan suara teredam. Dia berpaling tanpa melakukan kontak mata dengan Yelang. Di klan Bulan. Di dunia luar. Di depan orang lain dia selalu menunjukkan kegigihannya. Tidak peduli seberapa parah dia terluka. Keluarganya hanya akan membiarkannya pulih dan membunuh musuhnya di hari lain. Kalau soal kenyamanan, kesayangan klan Bulan tidak membutuhkan emosi pengecut seperti ini.